Sebentar ya teman-teman. Ya, kita ke apa? Ke Slayer. Slayer. Slayer ini apa? Tukang sembelih ya? Iya, Pak Yusuf, tukang sembelih Ya, domba. selamat malam. Hah? Malam, Pak Yusuf. Ya. Slayer ini kalau bahasa Inggrisnya kan tukang sembelih ya, Pak? Setelah itu pemburu, pemburu Oke, domba. Oke. selamat Baik. malam Pak Yusuf. Selamat malam Pak Kece. Selamat Kece. malam juga Slayer. Pak Aceh lagi Salam mabok. sadar. Apakah Slayer sudah sadar? Kalau belum sadar, Ketemu jangan lagi. masuk ke sini. Kirain Sok. Pak Lain aja Silakan, kau lah Pak. berhadapan. Silakan Pak Slayer, apa yang mau disampaikan? Suaranya nggak ya, jelas. ya, Yang benar dulu suaranya. Ya. Suaranya nggak jelas ini Slayer. Ini ciri khas orang Kuningan, nggak bakal hilang. Ganti nama juga tetap aja penipu, pembohong. Udah diam dulu, Pak Aceh, diam dulu. Nanti kita diskusi sampai pagi. Mual bisa Pak Aceh, nanti kita bicara. Ya, tunggu dulu. Iya, saya mau bertanya. Sekarang mau bertanya, boleh ya, dimulai ya. Silakan. Silakan Oke. Pak Kece. Baik, Slayer, saya mau bertanya. Pak Yusuf, Anda sebagai orang Islam, kata Pak Ustadz Maksud ya, Yesus itu menikah, ya. Emang saya lihat sih, saya baca di Bible. Pak Slayer sebentar Pak. Kita gantian ya bicaranya ya supaya diskusinya teratur. Pak Kece duluan, silakan. Pak Kece duluan, silakan. Baik. Ini saya mau tanya ke Slayer. Kenapa Slayer mengikuti Allah pembohong? Di mana ayatnya Allah pembohong? Di surat Al-A'raf ayat 166. Di situ dikatakan, maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Tapi saya ke Israel nggak pernah melihat itu orang Israel jadi kera. Berarti ini firman ini bohong, Slayer. Silakan dijelaskan. Kenapa itu Allah berbohong? Udah, ya saya jelaskan. Jadi memang nggak akan ngerti kan Pak Aceh itu domba ya, domba gitu. Ya nggak ngerti lah bahasa Al-Quran. Bacanya juga salah barusan. Nggak akan ngerti Pak Aceh itu odong-odong gitu. Kamu mengatakan sebentar. Tidak ada. Bentar. Yang ada itu sebentar. Al-Baqarah. Ya kamu sebentar. yang binatang. Sebentar. Saya dulu kamu kan barusan ngomong. Saya sekarang. Kamu kan domba ya, pasti bodoh kalau domba lah. Ya itu pertama. Kedua, kalau domba hewan kan masa bisa baca kan bisa. Kedua, yang ketiga kira mau di saya tidak dites itu bukan kira sadar bodoh. Ya, Mas Slayer suaranya putus-putus Pak. Suaramu tidak baik. Betulin dulu. Aceh. Udah bagus. Udah. Belum. Masih putus-putus, coba bicara. Udah. Tes. Udah. Ya, silakan. Ya, gini Pak Aceh.
baca itu banyaknya pertama wajar atau domba ya hewan nggak akan bisa baca Al-Quran lah. Aduh, nggak apa-apa, biarin. Tapi Iya, Pak Kacet, putus-putus suaranya. terputus lagi, Pak. Udah masukin lagi. Mau saya giring. Ya, mungkin Pak Slayer nanti bisa masuk lagi ya. Oh, ini masuk lagi nih, Pak. Oke. Halo. Kenapa kamu Nandar keluar? Nandar. Halo. Halo. Nandar. Halo. Ganti HP yang baru. Aduh. Halo. Nandar. Slayer. Aduh, nama Slayer. Ganti-ganti juga tetap ketahuan. Ah, kamu ada dasar pembohong. Berhentilah jadi pembohong. Pak Slayer, bisa dengar? Slayer, ada ayatnya loh. Surat Ad-Dzariyat ayat 10. Halo. Nandar, kamu berhenti jadi pembohong ya di dunia. Karena Al-Quran berkata, surat 51 Ad-Dzariyat ayat 10 berkata, terkutuklah orang yang pendusta. Jadi nama Slayer, padahal kamu Nandar aslinya, orang Kuningan. Pengacara yang ayo Nandar, jangan berbohong, berhenti ya. Jelek HP-mu, kenapa nggak jelas suaranya? Halo. Ya. Jelas. Jelas. Udah jelas, lanjut. Kenapa kamu berbohong sama seperti Tuhannya, SWT? Nandar. Iya, terputus Kenapa lagi Pak kamu Kacet. berbohong? Ya. Ini kayaknya sinyalnya kurang baik nih di Pak Slayer nih. Ya, yang lain aja, yang lain. Biar nanti dia masukin lagi. Mau saya giring dia. Ya, nih masuk lagi Pak. Slayer, Pak Slayer. Halo. Pak Aceh. Ayo, halo. Jelas. Halo. Ya, silakan. Pak Aceh, kita sampai pagi ya. Kita berdiskusi Alkitabiah. Pak Aceh harus pintar, jangan kayak domba ya. Silakan. Admin. Gini, kan itu di Bible Anda kelihatan Yesus itu menikah, cuman ditutupi ayatnya itu. Coba masa Yesus oleh Maria Magdalena diraba-raba gitu, itu jelas itu istrinya itu. Ya, kamu gini, berbicara ini apa dasarnya? Sebentar, itu pertama. Dasarnya apa? Jadi jangan kamu ngoceh nggak jelas. Saya tanya dasarnya dulu. Kalau ada dasar boleh kamu ngomong. Sebentar, Pak Aceh. Kirain Pak udah insaf, udah mau kemarin diskusi dengan Slayer Pak lebih dosa di bus Yesus itu di Bible Anda itu pertama ya. Satu, dua. Sebentar. Kamu tidak bisa membuktikan surat nikahnya, berarti kamu fitnah. Benar. Sebentar. Jadi kamu jangan berbicara yang tidak bisa dibuktikan secara de facto. Benar. Atau ya. Dua, Pak Kata akan masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Karena dosanya tidak ditebus Yesus itu. Terbukti itu kemarinnya, ayatnya juga ada. Itu sudah jelas di Al-Quran. Fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang yang sholat. Itu sudah jelas kata Quran. Jangan ayat ditolong itu.
jelas Ya, itu orang itu akan celaka. tidak Coba benar. memang kamu Pak bisa Kacek. menampilkan ayat bahwa orang sholat Potong 5 ayat waktu itu. akan masuk surga. Di mana ayatnya? Pak Aceh, diskusi dulu Pak. Dan Iya. dong. Makanya kamu Gitu. jangan khotbah di sini. Pak Diskusi Aceh, itu tanya jawab, begitu loh. tolong bisa Tampilkan dalil. di ini itu di share diskusi. screen ya. Apa? Alatnya. Jelek suaranya Admin. udah nggak percuma, nggak kedenger, udah ganti lagi. Jelek suaranya. Halo. Admin, Iya, suaranya suaranya jelek. Pak Slayer jelek, Putus-putus, Pak. nggak Halo. dengar. Ya, Pakai Jelek wifi suaranya. apa, Pak? Putus-putus. Pak Admin, saya mau menginjili Pak Aceh nih, biar saya insaf ya. Saya Iya, mau tapi menginjili ini Pak Pak Aceh biar Slayer. insaf. Ya Pak Silakan. Slayer, cuman suara Bapak Coba. terputus-putus. Oh, kenapa ya? Pak Suara Admin kamu gini, putus-putus, saya mau kenapa? menginjili Iya, boleh. Pak Aceh. Cuman suara Bapak terputus-putus. Boleh, Pak. Oh, gitu ya. Saya mau menginjili Pak Aceh biar insaf. Kan kemarin dosanya tidak ditebus oleh Yesus sudah terbukti tuh. Ternyata dia belum sadar juga. Coba sekarang share screen Mazmur 58. Coba Pak, coba. Bisa Pak di share screen Pak, biar kita berdiskusinya Alkitabiah. Nggak usah share. Begini. Takut dia takut. Coba admin, biar ini tidak mungkin berdasarkan bisa masuk Islam karena saya tahu yang pertama Muhammad dikerumuni jin, dekat dengan jin. Ah, Saya itu mah tidak mungkin asumsi jadi ya. pengikut jin. Alkitabiah. Ya, surat Alkitabiah. 72. Coba share Al-Jin screen ayat Pak. 19, Share screen Pak. Muhammad adalah dekat salah. dengan jin. Bohong itu ah. Coba Menipu admin itu. searching di Al-Quran, Menipu. surat 72. Surat 72 admin coba share screen biar Nandar Admin. tahu. Biar Tandar tahu. Iya. Coba surat 72 admin. Bentar. Iya. Gantian Pak Slayer. Sebentar. Iya. Gantian. Saya Mazmur mau 5 ayat ini. Mazmur 5 Bentar, ayat coba Pak. Mazmur 5 ayat 8. Iya, Mazmur 5 ayat sebentar, Pak 8 coba. Slayer. Ya, Iya, mangga. sebentar ya. Ya, Surat makasih. 72 ayat 19 dulu, Al-Quran dulu ya. Ya, Pak Aceh. Gantian ya. Ya, sebentar ya, gantian ya. Sebentar. Ya, sebelum lanjut saya mau sapa dulu nih. Pak Nabi YouTube, selamat malam Pak. Shalom. Pak Nabi YouTube. Shalom. Shalom. Lanjut aja, Pak. Ya, suara Bapak juga Lanjut. terputus ya, Pak. Iya. Nah, jadi kan kayaknya bagus nih, Pak. Putus-putus. Putus-putus, Pak Pak. Aceh. Dosanya tidak ditebus, masuk neraka Pak Aceh. Tidak ada. Pengikut Yesus sudah ditebus semua. Beda dengan pengikut Muhammad. Akan masuk neraka. Mau aja Pak Aceh Allah, tadi iya. mau ampun. Saya bacakan. Bacain. Lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Salah bacanya. Dan Balik lagi, salah bacanya. sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin itu berdesakan mengerumuninya. Nabi yang paling dekat dengan jin adalah Muhammad namanya. Sedangkan jin kembalinya ke neraka jahanam. Saya tidak mau kembali mengikuti ikutan Muhammad karena Muhammad ini rajanya jin. Dekat dengan jin. Baru tahu ya. Jelas ya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya hanya membacakan nih. Terjemahannya sudah jelas. Jelasin. Oke, saya jelasin. Nanti saya yang share screen ya. Gini, di sini. Aduh, Ya. terus nih. Pak Aceh Oke, ya. udah mau Sekarang yang kedua. saya mau Admin. jelasin ya, enak. Sekarang ayat yang kedua, surat 3 Ali Imran ayat
45 kita buka. Surat 3 Ali Imran ayat 45. Jadi nanti kita bahas nih 2 ayat ini. Oke Pak Aceh. Surat 3 Ali Imran ayat 45. Nah, 45 ya, sebentar. Ayat 45. Oke, sudah Pak Aceh. Pak Aceh, aduh. Nih, qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubassiruki bi kalimati min husmuhu masih Isa bin Maryam wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, mana ayatnya? Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dalam kurung firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan akhirat. Betul dan itu, betul. Orang yang betul kepada Allah. Betul itu. Nabi betul itu, benar dengan Allah namanya Isa Al-Masih. Iya. Nabi yang dekat bukan Tuhan dong. Bukan Allah Muhammad. Itu. Anda mau pilih yang dekat dengan jin apa mau pilih dekat yang dengan Allah? Nah, ini komparasi surat ini 72 ayat 19. Ini sama dengan surat 3 benar. Nabi Isa jelas itu ya? Dekat dengan Allah, jelas orang ya? Yang soleh dia. Tapi bukan Tuhan itu. Masalah solehnya. Ini dekatnya dengan Allah. Yang tadi iya, tapi bukan Tuhan. Tapi bukan Tuhan. Ya, makanya saya tidak mungkin kembali lagi menjadi pengikut jin. Paham ya? Di sini jelas. Isa Al-Masih bukan Allah, bukan Tuhan. Di sini jelas, benar ini. Kamu jangan ngelantur. Ini dalil loh. Iya, tapi ini, iya benar. Sok benar saya jelaskan saat ini ya. Sebentar, ada salah. Muhammad benar dekat dengan Allah. Tapi bukan Tuhan. Tapi di sini. Sebentar, Pak Aceh. Sebentar, mau saya jelasin. Ini. Mau saya jelasin nggak? Ya, ini Pak Aceh. Di sini jelas ya. Di sini Nabi Isa itu dekat dengan Allah, jadi dia orang yang soleh. Di sini menunjukkan itu bukan Tuhan, bukan Allah. Itu yang salahnya Kristen, salahnya menyembahnya bukan seorang Nabi. Ini Nabi Isa itu memang seorang Nabi di sini bukan didekatkan dengan Allah. Betul. Dia seorang Nabi. Karena orang Kristen menyembahnya itu salahnya di sana. Di sana gitu. Pahamnya Kaca ya? Kamu jadi Nandar kapan mau nyadar? Kamu masih tetap mau mengikuti ajaran yang dekat dengan jin atau kamu mau mengikuti yang dekat dengan Allah? Silahkan pilih. Ya kalau Nandar tidak mau mengikuti yang dekat dengan Allah, bukan. Apa-apa. Yang penting pendengar. Bukan. Kita tahu sekarang. Masalahnya gini. Di sini cuma kata Allah, bukan Tuhan di sini mah. Bukan Tuhan. Kenapa kamu menuhankan Yesus? Itu salahnya. Syirik itu. Ya ini apa? Coba jelas ini. Kalau begitu, di sini menyebutkan. Sebentar, jangan nanya dulu. Di mana ayatnya? Menyelamatkan umatnya. Silakan. Itu menyelamatkan. Bukan itu mah udah bosan. Gini, ini dulu ayat ini dulu. Sebentar, jangan lari kemana-mana. Jangan sebentar. Sebentar ini saya jelasin ayat ini. Sebentar, kan saya kamu kan tadi Aceh mengomong, saya jelaskan sekarang. Dengar baik-baik ya. Benar ini ayat benar. Ingatlah para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Masih Isa. Benar ini. Jadi seorang nabi ini yang seorang terkemuka di dunia dan akhirat. Benar, sebentar. Terkemuka di dunia dan akhirat, dan termasuk orang-orang yang dikatakan Allah dan orang yang soleh itu teh. Bener ini ayat, apa salahnya? Yang masalahnya kamu Kace menuhankan itu salah. Saya nggak mau.
Nuhan sama. Kan Di salah sini itu jelas kata ya. Nandar. Kalau Bukan kata saya kan loh. benar. Bukan. Nah, pertanyaan Bukan. saya, Aku teh, di mana ayatnya gini. Muhammad bahwa dekat Bentar. dengan Allah? Di mana Jangan lari, ayatnya? Silakan. jangan lari-lari gitu, jangan lari-lari. Jelas di sini Bukan. di Al-Quran. Ini Sebentar, ayat saya sudah jelasin jelas. dulu. Bukan lari. Ini Sebentar saya ayat jelasin sudah dulu. jelas Bukan sebentar. bahwa Isa Saya jelasin al-Masih dulu. putra Maryam terkemuka Saya jelasin dunia dulu. akhirat dan termasuk orang Sebentar. yang dekat dengan Iya, Allah. Nah, iya sekarang benar, Muhammad betul, dekat dengan betul, Allah di mana setuju. ayatnya? Betul, Muhammad betul, dekat dengan Allah di mana Sebentar, ayatnya? jangan lari ke ayat lain. Sebentar. Di sini jelaskan, Pak Kace jelas nih, para penonton semua jelas ya. Ini nggak? Silakan baca baik-baik. Apakah Pak Kace yang atau saya? Di sini jelas tertulis di Al-Quran, benar. Jadi Isa Al-Masih itu putra seorang Maria yang saya seorang nabi gitu ya, didekatkan dengan Allah. Yang jelas di sini kita dapat menarik kesimpulan Isa Al-Masih itu bukan Allah, ini orang yang dekat orang tuh, orang-orang termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah, para nabi. Jelas masih bukan Allah. Ini jelas, clear, udah clear itu. Kamu beranalogi macam-macam. Jelas. Di mana ayatnya? Jelas. Muhammad dekat dengan Allah. Di mana ayatnya? Silahkan tampilkan. Nggak mau, saya mau jawab kemana-mana. Ini di sini dulu, jangan lari kemana-mana. Di mana ayatnya Muhammad? Kace, sebentar, jangan lari kemana-mana. Kamu udah menampilkan dua ayat Al-Quran. Kamu sebentar, nggak mau. Kace, kamu udah menampilkan dua ayat Al-Quran ya. Sekarang saya dua ayat Bible ya. Nanti kita bahas. Di sini aku bahas dulu ini ya. Di sini jelas. Isa Al-Masih putra Maryam. Dia terkemuka di dunia akhirat, bener. Dia seorang nabi, orang anak yang soleh, terkemuka memang di dunia terkemuka sebentar. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, bener. Orang-orang itu banyak kan para nabi itu. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa termasuk ini, Nabi Muhammad. Sebentar. Adalah pengikutnya. Sebentar. Jangan kemana-mana. Jangan sebentar. Jangan cemenan. Orang Kristen membaca ayat dengan secara sendiri. Ini jelas, coba para penonton punya akal logis, silahkan baca nih ayat ini. Kata Pak Kace ini menunjukkan bukan Isa masih itu karena udah benar. Balik lagi ke 72 ayat 19 tadi. Bukan. Admin, balik lagi ke 72 ayat 19 tadi. Barangkali ada penonton yang belum dengar. Ya, silakan. 72 Al-Jin ayat 19 tadi. Karena ada penonton yang baru dengar nih. Biar pada nyadar. Ayat 19. Ayat 19. 19. Yuk, baca. Yuk. Nah, silakan baca Arabnya. Nabi yang terkemuka di dunia akhirat, benar itu Islam benar. Karena saya orang terjemahan. Baca. Kamu baca Arabnya, saya baca Latinnya. Silakan. Ayo, sampai pagi, ayo. Jangan lari, nanti Bible-nya, jangan. Ayo. Silakan baca Arabnya. Mana hilang? Udah jelas kan? Pak Yati, saya tadi jelas. Mana? Ini ada di layar kok. Sok, baca, kamu baca. Saya baca ya. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad bahasa Arabnya melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Jadi nabi yang didesak dengan jin itu adalah Muhammad namanya. Saya tidak mau mengikuti nabi yang menjadi raja jin. Makanya saya tidak mungkin tergoda lagi dengan ajaran Islam. Paham ya? Oke. Ini sebenarnya hamba Allah Muhammad penyembah mau denger nih, nggak denger nih penonton. Bagaimana penonton? Jelas ini. Ya, coba Pak bicara. Jelas ya. Yo, di sini sesungguhnya ketika sebentar. Suaranya tidak baik, Nandar. Suaranya nggak jelas, putus-putus. Nggak jelas. Nggak bisa didengar sama penonton. Coba pindah posisi dulu. Barusan pindah posisi dulu boleh. Ya, bentar. Boleh. Ya, oke.
Makanya jangan lari ya. Nanti kita buat buka Bible ya. Kamu. Ya. Oke. No. Ayo coba baca dulu Arabnya. Jelas? Sekarang jelas nggak? Coba baca Arabnya baca dulu. kamu. Baca Arabnya. Kamu kan orang Islam. Kamu orang Islam sempurna, kamu baca Quran. Benar. Jangan ngatur aku dong. Kamu lebih sempurna baca Quran. Sebentar. Baca Indonesia aja lah tuh ya. Dan sesungguhnya baca Arabnya, saya nggak mau orang Islam sebentar, baca Quran sebentar, di luar kepala. Ayo baca. Sebentar. Tunggunya. Tadi udah baca. Kamu jadi saya nggak bisa nyimak nih. Nah, kalau putus. Ketika Allah udah ganti yang normal suaranya. Halo. Udah nggak normal si Nandar nih suaranya. Si Anu ganti Slayer O lagi, udah si Nandar. Udah ganti suaranya nggak bener nih. Kecuali dia benerin HP-nya dulu. Halo? Nggak bisa. Suaranya nggak bener tuh. Nggak kedengaran. Nggak bisa. Kedengaran, Pak? Aduh. Ya, kedengaran tapi putus-putus. Coba tanya ke Auden. Apakah normal suara Nandar? Dikira bohong. Aku bukan Nandar. Aku masih Anu. Ayo, bagus nggak? Belum. Bisa disimak, putus-putus. Belum. Masih buruk sekali suaranya. Gimana? Bagus, Adin? Belum. Kena dulu ya. Lihat komentar dari orang. Ntar dikira saya yang bikin lebih. Atau nggak bisa dengar YouTube sendiri, Pak, iya. supaya lebih jelas. Di sini sekarang bagus kan? Ini di mana di WC ini, Pak ya? Sekarang bagus? Bagus, coba bicara. Coba. Bagus kedengar. Di sini hujan besar, Pak. Pak Admin. Oh, ya udah besar. ganti orang yang bagus suaranya. Orang Islam yang bagus suaranya. Kita biar nyimak gitu loh. Biar penonton teredukasi. Tapi jangan kabur, nanti kita bahas ayat Bible dua ayat. Dengerin dulu, silakan. Oke, ini udah jelas Pak Aceh, udah jelas. Udah jelas belum? Jelas ya? Ya, silakan. Ya, jelas. Oke, kalau jelas coba baca ayat ini. Surat 19 ayat 19 ini. Silakan. Siap. Arabnya. Siap. Arabnya. Oke. Jelas nggak? Jelas? Dicoba. Silakan. Jelas ini enggak? Jelas? Udah jelas. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu lamma qama abdullahi ya'udu kadu yakunun alaihi libada. Halo, sebentar, capek akunya naik tangga tinggi banget nih. Bentar. Dan sesungguhnya ketika jadi sang sholat ya, jin itu berdesakan rumahnya. Ini kan ada salahnya ini. Ayat ini nggak ada salahnya. Ayat ini menyatakan bahwa Muhammad itu dekatnya dengan para jin. Jin. Ya. Di sini mendekat nggak di sini. Nggak jelas. Ini. Nandar, kamu nggak jelas suaranya, nggak jelas. Ganti. Aduh. Nggak jelas, benar putus-putus. Di Kuningan dasar di
ruyuk jengkol itu. Ya, sebentar Pak Kaceh, saya mau sapa dulu. Pak Nabi YouTube, selamat malam Pak Nabi YouTube. Selamat malam Pak Nabi YouTube. Selamat malam. Halo, shalom. Shalom. Ya, shalom Pak, orang jelas. Suaranya kurang jelas. Jelas, sangat jelas Pak. Saya dengerin aja dulu bentar Pak ya, karena ketinggalan kereta tadi. Baik. Jadi saya ingin sampaikan kepada dunia bahwa Nabi yang dekat dengan para jin adalah Muhammad namanya. Nah, baru nyadar umat Islam sekarang bahwa ternyata Muhammad itu dekat dengan jin. Pemirsa, dimanapun Anda berada di seluruh dunia, Muhammad ini dekat dengan jin. Ya, sadarlah wahai saudaraku, yang menganggap Muhammad akan menyelamatkan, tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad akan menyelamatkan umatnya. Bahkan dirinya sendiri, dia mengatakan, aku tidak tahu nasibku dan nasibmu. Sebagaimana dikatakan surat 46 Al-Ahqaf ayat 9. Karena Muhammad ini lebih dekat dengan jin. Nah, tadi saya menjelaskan tentang Isa Al-Masih di surat 3 Ali Imran ayat 45. Nabi yang dekat dengan Allah namanya Isa Al-Masih. Pemirsa, para penonton, para pendengar, jangan keliru ya. Nabi yang dekat dengan Allah itu namanya Isa Al-Masih. Jelas ayatnya di dalam Quran surat 3 Ali Imran ayat 45. Dan ayat 55-nya mengatakan bahwa Isa dan pengikutnya kembalinya kepada Allah. Artinya pasti masuk surga. Oleh karena itu, saudara yang belum mengenal Yesus, belum mengenal Isa Al-Masih, mari jangan terlambat. Ikut Yesus, itulah jalan yang lurus dan pasti masuk surga. Sedangkan ikut Muhammad akan kembali ke neraka jahanam. Sebagaimana dikatakan surat 7 Al-A'raf ayat 179. Coba admin, Al-A'raf surat 7 ayat 179. Agar dunia tahu. Surat 7 Al-A'raf ayat 179. Ya, surat 7 Al-A'raf itu surat jin. Nah, surat 7 Al-A'raf ayat 179. Ini dunia perlu dengar. Maka umat Islam ini pada kaget, ternyata Muhammad itu dekat dengan jin. Tidak dekat dengan Allah, tidak. Saya bukan menjelekkan Islam. Saya menceritakan kepada dunia supaya dunia tahu. Ya, jelas. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyakkan dari kalangan jin dan manusia. Nah, saudara, kalau saudara mengikuti jin, pasti kembalinya ke neraka jahanam. Ini kata Quran. Terserah saudara mau percaya atau tidak. Makanya umat Islam ini baru menyadari sekarang, baru terbelalak matanya. Ternyata Muhammad itu dekat dengan jin. Ya, kalau yang mau dekat dengan Allah, namanya Isa Al-Masih. Silakan Anda pilih. Ya, saya tidak mengajak Anda harus Kristen, tapi saudara harus tahu ini ayat Al-Quran berkata bahwa isi neraka, penghuni neraka dari kalangan jin dan manusia. Manusia yang mana? Yaitu yang menjadi pengikut jin. Seperti yang meledakkan bom bunuh diri di bom Bali, di katedral. Nah, itu pelaku-pelaku itu ternyata jin. Kalau begitu ketahuan sekarang, tidak bisa disembunyikan lagi. Yang suka membunuh yang beda agama, kayak di mana Palestina itu pengajaran jin. Makanya bangsa Indonesia jangan mau mengikuti ajaran-ajaran jin. Ya, jin itu sebangsa setan, maunya bikin kerusuhan, keributan. Lihat saja, kalau di lingkungan mayoritas Islam ada yang murtad, wah, diuber-uber. Saya 6 kali ngalamin, ya, diuber-uber, nggak boleh. Harus diusir dari alamat itu. Itu kalangan jin. Oke, baik Pak Kaceh. Ya. Ya Pak, kita angkat nih. Sekarang dia pakai namanya Evangelist Slayer, Pak. Aduh, pakai evangelis apapun juga tetap aja kalau nandar sih nandar lah.
Iya Pak Nandar. Jadi orang tuh jujur nggak Pak? Jangan niru kayak Muhammad. Aku kawin dengan ini namanya Mustafa, ganti perempuan, ganti namanya Toha, ganti perempuan, ganti lagi namanya Ahmad. Aduh, hedar jadi umatnya. Ya, Pak Slayer, bisa dengar suara saya? Bagus nggak suaranya? Jelas. Bagus. Enggak. Gimana Pak? Jelas? Coba. Halo, saya 1-2. Ya, bagus. Ya. Aduh, coba baca ayat ini. Surat Al-A'raf ayat 179, coba baca. Halo. Halo. Ya. Coba baca. Ya. Pak Aceh. Barusan. Halo. Ya. Pak Aceh. Barusan Pak Aceh udah menayangkan 2 ayat, ya. Udah saya jelasin itu kan, terbantahkan. Semua asumsi Pak terbantahkan. Sekarang saya menampilkan, kan tadi ngomong gantian 2 ayat. Saya mau menjelaskan, menginjili Pak Aceh dengan 2 ayat Bible. Silakan. Ya. Jangan takut ya. Ngapain takut? Coba admin Mazmur 5 ayat 8. Aduh, suaranya Pak nggak jelas. 5 ayat 8. Mazmur 5 ayat 8. Coba tampilkan Mazmur 5 ayat 8, coba. Aduh, baterainya euy. Kuping Aceh. Maka dosanya tidak ditebus sia-sia, udah terbukti. Biba. Sudah. Silakan. Ya, silakan. Aku Aceh ya. Aku mau mengikuti aku, aduh, hilang lagi. Silakan. Mana? Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk dalam sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Siapa ini ngomong Aceh? Terus? Ini kan Bom yang jawab. Sebentar, ini hilang lagi ayatnya. Sebentar. Ya, Bom yang jawab. Sebentar dulu. Saya jangan takut, ngomong gitu, Pak Bom, jangan takut. Aku jelasin dulu, bentar ya, biar penonton ya. Tadi aku udah membaca Al-Quran 2 ayat. Silakan. Harus bagus seperti saya. Jangan beradat-beradat begitu. Oke, jelas Aceh, aku mau injili pakai ini. Silakan. Hilang lah. Saya tidak akan terpengaruh dengan pengajaran dari Islam lagi karena saya sudah tahu semuanya. Muhammadnya dekat jin, orang sholatnya akan celaka. Apa yang mau diharapkan dari Islam? Ayo. Muhammad sendiri tidak masuk surga. Sebentar. Bagaimana mungkin saya mengikuti orang gelap? Shalom, admin. Sebentar, biar penonton menilai yang Shalom, admin, yang benar, gitu ya. Silakan. 2 ayat ditampilkan ya, udah jelas ya. Yesus, Nabi Isa itu terkepada benar, orang yang soleh, seorang nabi, gitu. Termasuk orang-orang berdekatan dengan Allah. Betul itu. Apa salahnya itu? Benar itu. Oke. Di sini mana ya? Share screen-nya mana? Di sini, Pak Aceh jelas? Mazmur berapa itu? Jelas. Udah, Mazmur jelas. berapa? Di sini kata Pak Bom, ini perkataan Nabi Daud. Siapa Nabi Daud itu? Nabi Daud itu Nabi Isa, mbahnya Yesua Hamasyah. Setuju kan? Semuanya setuju.
Halo, Sebentar. saudaraku yang kusayangi. Halo, Sebentar. Pak. Sebentar aja, supaya diskusinya enak, ya. Enggak, saudara punya signal ini jelek sekali. Sebentar. Begini, Pak. Sebelum Anda tampilkan ayat ini, saya mau tanya, Mazmur Daud ini firman Tuhan kepada Daud atau... Sebentar, saya lagi ayat 2 ayat ya. Kedengaran Pak Aceh? Jelas nggak omongan saya? Halo? Ya, halo? Dengar, silakan. Ya, jelas Pak. Ya, saya mau tanya dulu. Ya. Anda kan ambil kitab kami. Sebentar. Iya, sebentar dulu. Anda kan masuk di jalur kami. Anda yang masuk di jalurnya Kristen, makanya saya tanya, Anda kasih tunjuk kitab Mazmur ini, saya tanya dulu, Anda mengerti nggak? Ini Mazmur ini untuk siapa? Dari Tuhan kah atau dari siapa? Coba Anda jelaskan dulu sampai Anda tampilkan. Enggak, karena saya mau jelaskan, tapi harus Anda mengerti. Sebentar. Saya tanya dulu. Saya sedang menginjil Aceh. Sebentar, saya berhadapan dengan Pak Aceh, Pak Bom. Kenapa sama Bom kamu nggak berani? Nah, kalau tanya Alkitab sama Bom, ya. Sebentar. Jangan tanya Kace. Kamu sudah ditanya. Pak Aceh, tolong Pak Bomnya diberhentikan dong. Gimana nggak benernya, Pak? Oh, takut pemirsa. Ini ada yang takut Bom ini pemirsa. Bukan takut, saya lagi menginjili Pak Aceh. Coba mampu nggak nginjilin saya nih? Coba mampu nggak dia? Pak Aceh, kedengaran suaranya saya? Kedengaran Pak Aceh? Iya. Dengar tapi putus-putus. Coba kamu jelaskan dulu. Ini Mazmur Daud ini firman Tuhan kepada Daud atau bagaimana? Sebentar. Ini firman Tuhan kepada Daud atau gimana loh? Kamu harus jelaskan dulu. Nggak bawa keroyokan gini. Aku sebenarnya Pak Aceh. Bukan keroyok. Nggak mau. Aja dulu. Ini Mazmur ini. Nih. Bersujud menuju kiblat. Kiblatnya di mana? Di Arab atau di Israel? Ini kiblatnya ada di mana nih? Di Israel atau di Arab? Gimana sih kamu? Mau injili orang lah yang punya kitab. Ayo Pak Aceh. Ini orang nggak ngerti nih ayat ini. Pak Aceh, gimana sih? Coba, bersujud itu kemana? Kamu ngerti nggak orang Kristen cari ibadah bagaimana? Pak Aceh. Jangan bilang bersujud-sujud, kamu nggak ngerti. Ini Arabaitmu yang kudus. Kudus di mana? Bukan di Arab. Di Israel. Aduh. Jangan tanya kitabnya orang. Ini tolong. Al-Quran aja kamu nggak jelas pakai nama evangelis. Nih, evangelis ada di depan kamu nih. Loh, nih. Pak Aceh evangelis. Nih, kita ini semua ini loh. Pak Aceh. Mau lihat surat evangelis kami? Mau lihat surat evangelis? Pak Aceh ada masuk neraka. Ayo. Nama evangelis itu ada suratnya. Ayo, ada stempel gereja, donasi gereja mana? Nih, kita tunjukkan ya evangelis ya. Mau nggak? Mau nggak? Kita kasih tunjuk kita punya surat begini. Diskusi pakai Pak Bom. Aku pakai evangelis loh. Iya. Bom, sebentar. Bom. Stop. Biar Nandar bagaimana mau ngomong apa? Coba silakan kita dengerin dulu. Sama. Ini suaranya udah jelek lagi si Nandar nih. Aduh. Apa karucin? Izin bicara dong, izin bicara. Ya, silakan Pak Nabi YouTube. Iya, capek aku dengar Nandar tuh. Capek saya dengar Nandar. Suaranya hilang-hilang putus, hilang-hilang timbul kayak nabinya aja gitu. Jadi Nandar. Kamu nggak usah ngoceh-ngoceh di ini di YouTube ini. Kamu beli kuota aja surat mau coba nginjilin orang. Suruh Ustadz kamu yang berkompeten, ya. Suruh Ustadz kamu, guru ngaji kamu masuk kemari. Kamu pulang aja. Pulang. Kamu ngomong nggak pakai dalil, nggak pakai data. Ya Nandar ya, kamu kuota aja masih ngutang kok. Mau ngoceh-ngoceh nginjilin orang di ya, pulang aja. Ya. Jadi kalau nggak mampu. Nanti dibelikan Pak Aceh pulsa data. Nah, dia ini numpang wifi atau apa nggak tahu lah kita ya. Gitu aja ya Nandar ya. Capek saya dengarnya.
Prasetya BL tadi ngoceh-ngoceh di private naik lah kalau memang berani. Iya, teman, Iya. biarkan dia mau pakai apa. Karena saya akan bukakan semua ayat Al-Quran yang menurut dulu disembunyikan, sekarang akan buka semuanya ke publik, biar para penonton tahu bahwa Muhammad tidak bisa diharapkan. Karena apa? Dia adalah seorang yang mengaku menjadi nabi padahal dia dekatnya dengan para jin. Ya, sebagaimana ayatnya yang saya tunjukkan tadi. Nabi yang dekat dengan Allah namanya Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Nabi yang dekat dengan jin namanya Muhammad bin Abdullah. Nah ini mohon maaf nih umat Islam jangan kepanasan ya, karena itu ayat Quran harus dibacakan, harus didengar oleh publik biar tidak banyak yang tersesat, ya, biar tidak banyak orang masuk neraka. Kalau ada orang yang mengatakan si KC ini menyakitkan umat Islam, saya lebih menyakitkan orangnya yang ngebom di Bali sama di Makassar. Itu lebih menyakitkan, membunuh itu. Kalau Muhammad KC kan cuma mengingatkan supaya saudara tidak tergelincir dengan pengajarannya jin. Itu maksud saya. Harusnya yang mendengar malam ini bersyukur ada KC yang menyampaikan kebenaran. Nabi yang dekat dengan jin namanya Muhammad. Nabi yang dekat dengan Allah namanya Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Begitu. Izin bicara di room. Slayer atau Nandar. Jelek itu sinyalnya dia. Sinyalnya jelek. Slayer atau Nandar. Bisa dengar suara saya? Sudah cukup didengar ya oleh penonton. Iya, Nabi YouTube bisa monitor, Pak. Ya. Saya monitor nih, Pak. Saya dengerin nih, Pak. Iya. Ini di private chat dia bilang dia cuma hanya mau bicara dengan Pak KC, bukan dengan yang lain, Pak. Biarkan. Ya. Oke. Ya, silakan. KC bukan nyakitin tapi hiburan anak SD WK. Ada yang begitu ya. Nandar, ayo. Ya, yang silakan. penting Mas Layar. Adperkat saya sudah masuk tadi didengar publik bahwa Muhammad itu dekat dengan jin, biar umat Islam pada nyadar. Isa Al-Masih dekat dengan Allah, biar umat Islam mengikuti Isa Al-Masih. Siap dibaptis. Haleluya. Ya. Mas Layar bisa dengar saya? Mazmur 5. Jelas Pak. Coba sekarang Mazmur 8 buka lagi Pak, mau saya jelasin. Aduh. Sinyalnya jelek sekali ya. Iya, padahal kan banyak yang mu'alaf nih dengan ayat ini nih. Termasuk Pak KC kan mu'alaf. Nggak mungkin. Sebentar, saya sudah ketahuan kartunya Muhammad dekat jin, bagaimana saya mau mengikuti pengikut jin? Ogah. Ya, usah itu sampai saat ini belum ada ustadz yang menyanggah tentang sholat masuk surga. Belum ada yang bisa menunjukkan orang sholat 5 waktu akan masuk surga. Belum ada yang bisa menunjukkan ayat sampai saat ini. Bagaimana mungkin Muhammad KC mau murtad, mau mu'alaf? Slayer. Kalau ikut Muhammad dipastikan akan masuk surga, mungkin saya mikir-mikir masuk Islam lagi. Mikir-mikir balik lagi, ya. Tapi karena tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga, ngapain diikutin? Muhammad aja masih didoakan oleh umatnya. Dan doanya belum tentu nyampe lagi.
Buktinya tidak ada ayatnya sampai sekarang, tidak ada Jibril wahyu bahwa Muhammad sudah masuk surga didoakan oleh umatnya, tidak ada. Oke Pak Aceh, mungkin kita ganti aja dengan yang lain ya Pak ya. Ini ada Pak Mirwan. Dan Muslim. Selamat malam Pak Mirwan. Pak Mirwan. Halo. Halo. Ya. Malam, Bapak Muslim. Malam Pak Mirwan. Ini musiknya bisa di stop nggak nih? Nggak jelas ya, Pak, jadinya. Musik apaan? Di sini tidak ada yang putar musik, Pak. Ini musiknya dari mana ini? Mungkin Bapak pakai handphone ya? Dengar musik. Nggak ada. Kalau suara AC ada, tempat saya pakai AC. Bapak pakai handphone? Halo? Halo? Ya. Ya, Bapak pakai handphone? Halo. Silakan. Ya, nih. Halo, Pak Yusuf. Juga... Musiknya dari mana ya? Iya, Bapak pakai handphone. Ya? Bapak pakai handphone? Iya. Ya, berarti Bapak tadi ada setel musik. Coba musiknya di handphone Bapak dinonaktifkan dulu. Radionya kali. Coba cek dulu. Udah Nandar keluarin suaranya jelek, nggak bisa didengar publik. Oke, dulu nih. Bu Yatim, selamat malam Ibu Yatim. Ya, selamat malam Kak Rey. Salam kemenangan. Iya, salam sadar Bu Yatin. Ya. Tidak mati lampu sekarang. Salam sadar. Salam sadar. Ibu tidak mati lampu sekarang? Enggak, Pak. Aduh. Nomor ibu di mana? Saya mau ngundang ibu nih tadinya. Iya. Nah, ada nomornya. Nomor HP-nya di mana, Bu? Aduh. Coba telepon saya. Ada di Pak Yusuf ada. Oh iya, nanti saya minta dah. Mau ngundang ibu ngajak makan-makan bakar ikan. Haleluya. Di Pamengpeuk, Bu. Biasa Cigodeg. Waduh. Ibu Yatim mau nyanyi, Bu. Mangga. Sarang sama tarasi, sarang lalap nanya. Nah, eta. Silakan Ibu mau bertanya sekarang. Lah yang seri eta ngareng eta tah Nandar, aduh yang seri pisan. Kamu injang kenapa? Kunaon sale serian dela itu. Aduh, Kang Nandar, ulah gitu. Itu adatnya orang Sunda. Tahu dia mah ini banget ya, aduh. Malu-maluin aja Nandar. Udah nama macem-macem ya. Si Ane lah, Selayar lah, si siapa lagi? Bang Wan lah. Udah lupa, udah macam-macam gitu. Ya, tapi sepintar apapun ya. Kalau sepintar apapun menyembunyikan tetap aja kecium ya ketahuan. Iya, yang selama ini Bu Yatin disembunyikan bahwa Muhammad itu ini dengan jin. Bu Yatin tambah satu. Orang tambah satu nih. Bu Yatin. Ya. Ternyata selama ini Muhammad itu dekatnya dengan jin, dekat dengan Allah. Odong tambah satu. Aduh, ampun. Iya, ngaku-ngaku evangelis. Jadi di sini. Evangelis. Kang Yonatan, evangelis mana? Saha nu ngangkat? Kaluaran ti mana? Kaluaran ti gua lalainya. Keluar tiga lalai. Pak Aceh, ayo kita lanjut. Ini odong-odong satu lagi datang, aduh. Oke, Pak Aceh, kita bagus ya, sok. Buka, lanjut. Sebentar. Ngambil kopi dulu sebentar. Aduh, semakin ketahuan aja nih, Kang Landar. Aduh, Pak Aceh.
Malam ini signalnya bom jelek sekali, keluar masuk nih. Iya. Iya. Tolong dong kalau saya diskusi dengan Pak Aceh jangan ada yang ganggu ya, jangan ada yang nimbrung ya. Kalau ada yang ganggu berarti terbongkar itu. Sebentar. Pak Slayer, kalau Anda mengutip firman Tuhan di Alkitab, Anda berhadapan dengan kami, apologet Kristen. Ya, bukan Pak Aceh aja. Ini saya ingatkan buat Anda. Kalau Anda menyinggung firman Tuhan di Alkitab, bentar. Kalau Anda menyinggung firman Tuhan di Alkitab, ya, Anda berhadapan dengan apologet Kristen. Bukan Pak Aceh sendiri, ya. Jangan lari-lari. Pak Aceh takut mualaf ya. Pak Aceh mau jental, mau keroyokan nih, saya nanya. Nih. Saya mau nanya ke Pak Aceh. Pak Aceh mau gentle berhadapan dengan si Slayer ini atau dengan mau keroyokan? Nanya ke Pak Aceh, tolong. Sok biar penonton tahu nih. Mengikuti barusan tadi perjanjian dua ayat dengan Pak Aceh atau mau keroyokan? Slayer, mana mah hoyong sama sami saha, sami nang urang dan sami Pak Aceh. Mana mah teu ngerti, urangna urang to. Urangna orang Toraja tapi bisa bahasa Sunda. Kumaha euy? Mana mah kira na urang saha? Coba. Slayer. Urang ni orang Salapa. Mana Nandar? Mana mah kira urang na kana naon tuh bahasa Jawa Barat teh? Kumaha ya? Slayer, baturan na urang na seueur. Ini odong-odong berhenti dulu. Ini odong biar diberhentiin dulu. Ya admin tolong dong. Dirapihin ini odong-odong semua dah. Oke. Jangan ganggu saya sedang diskusi dengan Pak Aceh nih. Kok yang lain ikut ramai sih, kenapa sih? Lalu takut. Yang lain stop dulu, biar si Nandar saya pengen tahu. Nandar mukanya lihat tampil lagi. Nih urang nah. Ya. Mana mah tahu nih urang nah bom mah. Coba buka Nandar. Ayo, sok atuh. Nah, buka wajahmu. Wajah namanya Nandar. Urang nih orang Sulawesi, tapi bisa bahasa Jawa Barat kok kumaha? Dong kumaha lah baturan urang na seueur euy. Mane mah ngomong wae atuh. Ayo sok atuh mane mah panggil bebleguk sah. Sok atuh buka layar ayo buka layar ayo. Sok atuh. Enggak berani dia. Ayo. Karena ayo diskusi sami urang ayo. Semuanya. Mana mah dengar na urang nih orang Sulawesi, orang Toraja, tapi bisa mah bahasa Sunda, kumaha sok atuh ngomong sama urang. Evangelis na bohong Cari topeng dulu kali. Iya, cari topeng lah, topeng apa naon? Topeng Gundurwo. Takut, aduh bener. Ayo sok atuh Nandar. Ternyata. Silakan. Ini sok atuh nih. Pak Bom. Silakan. Tolong dengan hormat. Silakan Nandar. Tolong jangan pada ngomong semua. Mau nggak ini diskusi kan udah tadi dua ayat tadi udah. Pak Aceh barusan udah nyambilin 2 ayat. Udah saya jelasin kan, udah tahu isinya seperti apa. Silakan. Waduh, udah jelek lagi suaranya. Lagi bagus kamu nggak ngomong-ngomong. Udah jelek. Oke, Pak Aceh, mungkin kita ganti dengan Pak Mirwan nih, Pak Mirwan. Boleh. Suaranya lebih jelas. Selamat malam Pak Mirwan. Halo, selamat malam, silakan. Pak Yusuf. Iya. Ya, Pak, suaranya agak besaran dikit, Pak. Ya. Suaranya agak besaran dikit ya, Pak. Halo, ini jelas. Ya, jelas. Bapak Muslim? Jelas. Ya, Bapak Islam Muslim? Iya, saya Muslim. Ya. Oke, silakan Pak Mirwan. Apa yang mau disampaikan? Ya, selamat malam Pak Yusuf. Ya. Selamat malam semuanya. Iya. Ini malam. Saya sudah masuk tadi Pak Yusuf. Malam. Tapi terputus karena HP saya lowbat ini tadi. Iya. Jadi saya jelaskan dulu yang tadi. Saya lanjutkan dulu ya. Boleh. Mohon izin yang lain dulu ya. Ya, Gini Pak Yusuf. Nah, gini Pak Yusuf.
kami umat Muslim percaya dengan kitab-kitab yang terdahulu ya, kitab ya seperti kitab Taurat diturunkan Nabi Musa ya, kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud ya. Terus, tidak Pak, tidak begitu, tidak Pak, tidak, salah. Sebentar dulu Pak. Zabur nggak pernah diturunkan kepada Daud, itu menurut Bapak boleh? Nggak apa-apa, biarin dulu. Sebentar ya. Nah, terus Nabi Isa diturunkan kitab Injil ya. Nah, kami umat Muslim mempercayai, meyakini bahwa itu kitab-kitab suci. Tuh. Tapi masalah kitab Taurat, Zabur, kita nggak ada masalah gitu loh. Yang jadi masalah ini yang di kitab Injilnya gitu. Nah, yang terutama di Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Baru itu kan adanya kan setelah Nabi Isa atau Yesus wafat ya, atau dinaikkan gitu kan. Iya. Jadi itulah kami umat Muslim itu yang Perjanjian Baru ini yang jadi kita pertanyakan loh gitu. Jadi bukannya apa ya? Apa sih, bukannya kami menghina apa menghujat apa, tapi di kitab Perjanjian Baru itu banyak yang apa sih, yang ayat-ayat yang itu loh bertentangan gitu loh. Nah, jadi itu Ustadz juga kan itu menjelaskan tentang ayat-ayat kitab Injil ini kan di depan umat Muslim itu sendiri kan, bukan di depan umat Kristen kan, gitu. Jadi menurut saya sih nggak ada yang salah kok Ustadz itu, mereka itu menjelaskan, memberi ceramah di depan umat Muslim gitu. Jadi tidak ada salah, itu hanya untuk menguatkan iman umat Muslim kan, karena menjelaskan bahwa di kitab Injil itu ada yang tidak benar gitu. Perjanjian Baru itu maksudnya, kalau Perjanjian Lama kita tidak benarnya di mana? Tidak benarnya ya? Sebentar Pak Bombom. Tidak benarnya di banyak yang bertentangan Pak. Pak Bombom sebentar. Jangan keroyokan atau Pak Bombom Pak Bombom gitu Nah, Oke. Nah, misalnya contohnya ya di apa? Tadi saya melihat ayat berapa ya? Tadi ada ditayangkan mungkin Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru itu ya. Saya nggak tahu itu Perjanjian Baru atau Lama itu. Coba deh yang 28:19 apa itu? Surat apa itu? Oke, Pak Mirwan. Pak Mirwan. Ya, Pak Yusuf. Baik, ya. Pak Mirwan. Sebentar Pak Kacek, saya mau bertanya dulu sebentar sama Pak Mirwan. Oke. Pak Mirwan, saya mau bertanya dengan Pak Mirwan. Yang lebih paham Alkitab, Ustadz atau orang-orang Kristen, Pak? Enggak, Ustadz ini kan membahas ya, berceramah dengan kan menggunakan berpedoman kepada Al-Qur'an gitu. Ya, ini kan tadi kan yang dibahas ini kan. Iya, yang dibahas ini kan pakai Alkitab, ya kan? Iya. Nah, apa yang disampaikan sama Ustadz Mansur ini semuanya ini salah besar, Pak. Apakah Bapak menerima dengan maksudnya begini, bukan salah besar, Pak. Maksudnya gini loh, kita umat Muslim kan sudah baca Al-Qur'an gitu kan. Nah, terus melihat di kitab Injil itu kan ada yang tidak benar gitu, yang bertentangan. Yang tidak benarnya di mana, Pak Mirwan? Ya yang ini, yang apa sih?
Yang tentang Admin tolong itu loh, tampilkan tentang surat 72 Kita ayat 19 tadi. Tolong kita kita jangan kembali lagi. membuat coba deh. Iya. narasi. Coba tadi Kita saya jangan membuat nggak narasi, Pak, mencatat kalau loh Bapak itu. tidak bisa menunjukkan dalilnya. Tadi Enggak, Ustadz tadi Masud ada. mengatakan, sebentar Pak, Ustadz Masud mengatakan kalau Tuhan Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena. Mana Ya. buktinya? Nah, itu Apakah tadi ini untuk tidak itu ayat berdusta? apa ya? Itu ayat apa ya? Kan ada Maria, ada nama Maria Magdalena itu di surat apa itu ya? Di mana, Pak? Maksudnya di Tadi mana? ada saya baca. Bang Rai. Oh, di Alkitab. Begini, Bang Rai. Maria, Bang Rai, Yohanes 19 ayat 25. Pak Bobom, sebentar. Iya itu ya mungkin. Sebentar, Ya. Pak Bobom, kalau menjelaskan tentang orang yang tidak tahu, kita malah berputar-putar. Di Pak Irwan ini kan suratnya aja nggak hafal tadi, jadi kita tidak perlu ditanggapi. Ya. Ya emang saya nggak hafal. Nah, saya nggak hafal. Dijelaskan tapi tadi saya melihat konteksnya itu tapi saya lupa mencatatnya kan. Tapi yang jelas itu ada di surat itu ada nama Maria Magdalena. Coba deh ditayangkan deh. Nggak perlu, karena itu. Apa? Walaupun dijelaskan sampai berbusa, nggak bakal ngerti. Karena suratnya aja orang ini nggak paham. Jadi lebih baik yang dia pahami, yaitu dari Al-Quran. Ya, saya mau coba diskusi dengan Al-Quran dengan Pak Mirwan ya. Kalau dengan Alkitab saya yakin Pak Mirwan ini gelap sama sekali. Jadi kita nggak bakal nyambung. Karena dia membaca ayat Alkitab itu hanya kata orang lain atau kata Google. Jadi nggak bakal nyambung. Jadi saya tadi sepintas. Iya, kalau yang namanya sepintas nggak bakal ngerti, Bang. Ada yang dijelaskan tentang Maria Magdalena itu loh. Itu. Iya. Saya lupa mencatatnya itu. Tapi saya itu pengen Anda itu mendengar sepintas, gitu. Nggak mungkin nyambung, dijelaskan kayak apapun, malah kita sampai berbusa menjelaskan nggak bakal nyambung, jelas. Ya coba tayangkan dulu deh ayatnya itulah, ayat yang lebih baik begini aja lah, lebih baik begini. Maria Magdalena itu loh di ayat lebih baik itu 28:19. Itu ngomongnya udah kalau nggak salah, jadi kalau udah nggak salah itu udah pasti bingung dia orang. Orang bingung nggak bisa dituntun. Tadi kan udah ditayangkan itu. Ayat-ayat itu udah ditayangkan. Mirwan, kamu banyak asumsi. Mirwan, kamu banyak asumsi. Satu, yang kedua, biar saya bantu kamu. Itu ulah penyesat. Aduh, gimana kamu ngomong aja? Diam dulu kamu, Nandar. Kamu diam dulu, Nandar. Itulah para penyesat. Yang pertama, itu kitanya. Begini Pak Kaceh itu. Tunggu Pak Kaceh ya, bentar ya, sabar ya. Yang mereka lakukan itu, mereka itu nggak ngerti, mereka itu sebenarnya nggak ngerti mengambil ayat Alkitab. Yang ngambilnya itu, yang pertama itulah pertama nubuatan air menjadi anggur. Itu mukjizat pertama yang dilakukan Yesus, perkawinan di Kana. Baru kemudian digabungkan sama kejadian ketika Yesus di rumah Zakeus. Nah, itu persoalannya. Mereka menyambungkan itu. Mereka nggak tahu caranya gitu. Jadi belagak pinter gitu maksudnya. Ya kan Pak Mirwan? Ya Pak terus Mirwan. Terang kalau ini ya Pak Bom. Ya udah. Saya terus terang kalau Injil emang saya nggak ini. Enggak. Karena saya nggak ngerti kan. Nggak baca. Udah ngaku aja nggak ngerti lah. Udah. Kamu tahu Alkitab itu cuma kata Pak Ustadz, kata guru ngaji saya, kata Mbak Google, gitu kan? Jadi nggak usah banyak asumsi sama saya. Bukan asumsi sama Pak. Saya tadi saya asumsi. Bukan pas asumsi. Sama tadi saya melihat ayat-ayat itu yang ada kamu nama masih ngeraba-ngeraba, kamu masih ngeraba-ngeraba, saya bantu kamu. Iya, makanya saya minta dikasih tahu itu loh. Nah, surat yang ada nama Maria Magdalena itu tadi udah ditayangkan. Saya bantu kamu udah, apalagi? Yang mana itu? Sudah, saya udah bantu kamu, udah itu garis besarnya, udah. Kalau kamu mau tahu detailnya baca, cari. Iya, makanya kan lebih simpel kan di sini. Jadi biar cepat gitu loh. Di mana? Di simpelnya? Udah.
Saya Ya, udah bantu kamu, ayat apalagi itu loh, ayat yang tadi itu loh. tayangkan Ayat yang gimana? tadi itu loh, yang ada Kamu nama Maria Wan. Magdalenanya itu. Mirwan, Ya, ya. Mirwan, kalau masuk untuk berdialog dengan orang, kamu bawa data, jangan bawa asumsi. Kamu bawa Ya, data, datanya jangan bawa tadi asumsi. loh, datanya tadi. Yang Cuma mana? yang Sampaikan datanya, data dari kamu. tadi Jangan sudah kamu minta sama saya. ditayangkan. Ya, kalau data saya nggak Jangan kamu. ada. Ya, Data saya nggak makanya ada. kamu Saya kan catat, melihat kamu tadi tulis. yang sudah ditayangkan tadi, ayat-ayat yang tadi itu loh. Makanya kamu catat, kamu tulis. Jangan cuma mendengar. Makanya saya itu lupa saya catat, makanya terpikir baru ini saya terpikir gitu loh. Sekarang gini, Pak Yusuf saya bisa tolong di sekarang gini. Nggak, Halo, saya minta admin Pak Yusuf bisa nggak ditayangkan ayat-ayat yang tadi. Anybody home? Pak Yusuf, Pak Yusuf, ya. izin dulu saya, biar saya yang berhadapan dengan Pak Irwan coba. Lanjut Pak, lanjut. Baik, begini Pak Mirwan, kalau kita mau mendiskusikan dengan sesuatu yang belum pernah mengalami, nanti Anda bingung sendiri. Saya berikan contoh logika, seperti contoh logika. Saya menceritakan kota Mekah. Anda belum pernah ke Mekah. Saya teriak-teriak juga menunjukkan kota Mekah, Madinah, dan sebagainya. Anda mungkin akan bingung. Sama dengan ini. Anda menanyakan Alkitab, Anda suratnya saja. Tadi Anda kan masih bingung surat apa. Saya tahu, walaupun lewat gambar, lewat video, saya tahu. Kenapa harus bingung, Pak Kace? Enggak, ini kan analogi, cerita analogi ya, ibarat seperti itu. Ibarat saya menceritakan tentang Mekah kepada Anda yang belum pernah ke sana. Pasti Anda akan bingung lewat mana, arah mana, gitu kan? Nah, demikian juga. Bingungnya kenapa, Pak? Ini yang mau dibicarakan, maka jangan dipotong. Ini yang mau dibicarakan. Demikian juga, saya akan menceritakan tentang Alkitab dengan Anda yang tidak paham sama sekali Alkitab. Anda akan bingung. Ya jelas lah, saya nggak paham Alkitab. Nah, tadi kan saya ngambil ayat yang tadi. Makanya mending begini. Ayat yang tadi itu yang kira-kira Anda Maria bisa paham. Magdalena itu, makanya dari situ saya mau pertanyakan, mau saya bahas gitu loh. Lebih baik begini, Anda jangan membahas kepada Anda sendiri yang tidak tahu. Nanti Anda akan malu sendiri. Lebih baik begini, Anda berdiskusi tentang Al-Quran saja dengan saya, supaya Anda punya harapan dan tujuan gitu loh. Ini Al-Quran ini menunjukkan manusia keselamatan. Itu aja yang dibahas, jangan mau berdiskusi, debat kusir, muter-muter. Begitu ya. Kan di sini konten Kristen di sini. Kok bahas Al-Qur'an kan gimana? Saya kan orang murtad, paham Quran. Kan juga udah murtad. Saya orang murtad, kan paham Quran. Saya akan uji Anda, Islam Anda itu paham Quran enggak? Anda paham Quran enggak? Al-Qur'an saya baca, saya Oke, kalau memang Anda baca, tolong tampilkan surat 72 ayat 19, Bang Rai. Tampilkan biar Bang Mirwan ini baca. Ya, silakan. Begini Pak Aceh. Bahasa Arab. Pak Aceh, saya aja yang baca Pak Aceh karena saya habis sholat tahajud dan habis berwudu ya kan. Nanti dengan Aditya nanti belakangan. Bang Aditya, sebentar ya Bang. Saya baca Al-Qur'annya karena saya habis wudu soalnya. Supaya waktunya nggak sia-sia gitu. Pak Aceh, saya habis kencing ini, saya habis kencing nih. Saya aja yang baca, saya habis kencing. Oke. Saya baca ya. Nah, surat 72 ayat 19 tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Biar saya baca aja. Saya habis wudu saya. Satu napas saja itu saya baca. Ada siapa baca Arabnya, Pak Wirwan baca artinya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bis kota, bis antar lintas. Pak YouTube, izin maaf ya, stop dulu ya. Biarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu lamma qauma abdullahi yad'u qadu yakununa alaihi libadan. Oke. Sekarang Bang Irwan latennya silakan. Yang ayat 19 Bang Irwan latennya ini. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya,
dan melaksanakan sholat. Iya. Ayat 19. Ya ini ini. Nah, ayo stop. Ya. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Nah, kenapa Pak Kece? Masalahnya ini jelas ya, Muhammad berdiri menyembah, melaksanakan sholat, mereka jin itu berdesakan mengerumuninya. Artinya Muhammad ini dikerumuni jin, dekat dengan jin. Dikerumuni jin? Ya itu jin-jin yang muslim. Iya, saya jelaskan jin-jin itu ada dua, Pak. Menurut kami, menurut umat muslim kan, jin itu ada dua, ada jin baik, ada ya jin muslim kan, ada jin jahat. Nah itu, nah ini yang dimaksud ini jin baik. Nah, berarti jin Islam ya? Desakan mengerumuninya. Berarti jin Islam ya? Betul. Nah, jin itu apa? Setan, hodam atau apa? Jin itu diciptakan dari cahaya. Api gitu, bukan cahaya. Api setan. Kalau jin itu cahaya. Nah, malaikat. Dalilnya mana? Kalau cahaya itu malaikat. Iya, malaikat, ya, jin juga cahaya. Malaikat dengan cahaya. Beda. Oke. Nah, ini sudah jelas ya. Muhammad itu dikerumuni jin, dekat dengan jin, ya. Jin muslim. Jin muslim ya, oke. Oke, sudah diakui ya oleh Bang Irwan ya. Sekarang Bang Ray ke surat 3 Al-Imran ayat 45 tadi. Enggak, ini terus kenapa ini? Surat ini yang 19 ini kenapa, Pak Kecil? Enggak kenapanya, Mbak. Cukup Anda tahu bahwa Muhammad ini dikerumuni jin, dekat dengan jin gitu. Ya kan nggak ada salahnya kan? Salahnya di mana? Iya. Nggak ada. Masalahnya di apa itu? Masalahnya apa? Nggak ada masalah. Nah, saya akan tampilkan lagi komparasinya. Cuma dong dibahas itu. Nah, apa yang kita bahas? Coba ini baca ini terjemahannya Mbak Irwan. Silakan ayat yang mana 45 ini. Ini ayat 45. Ingatlah ya, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan akhirat, dan termaksud orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Nah, kalau ayat tadi Muhammad dekat dengan jin, kalau ayat ini Isa Al-Masih dekat dengan Allah. Nah, sekarang Anda tinggal putuskan, mau ikut yang dekat dengan jin atau mau ikut dengan yang dekat dengan Allah. Silakan direnungkan. Ya, Nabi Muhammad juga dekat dengan Allah kok. Kan tadi dekat dengan jin, bagaimana? Tadi ayatnya mengatakan Muhammad itu dikerumuni jin. Berarti ya, dekatnya dengan jin. Begitu dong. Itu asumsi Pak Kacet itu. Bukan asumsi, ini ayatnya. Ini ayatnya, tapi mengerumuni jin itu kan terus dikaitkan dengan ayat yang ini kan, itu berarti kan Pak Kacet cuma asumsi dong. Bukan. Anda paham nggak arti asumsi? Asumsi itu ngarang, tidak ada dalilnya. Kalau ini kan ngarang dalil. Yang ngarang tuh ya itu kan asumsi itu mengada-ngada. Kalau ini kan dalil. Dekat dengan jin kan jin yang baik itu. Nggak ada salahnya kan? Tidak apa-apa. Yang penting Anda mengatakannya bahwa Muhammad itu dekat jin yang baik ya, menurut Anda. Oke, nggak apa-apa. Cuman saya tunjukin ini ayat yang dekat dengan Allah itu namanya Isa Al-Masih, bukan Muhammad. Ya bukan Isa Al-Masih aja yang dekat dengan Allah. Nabi Muhammad dekat. Jangan lari kemana dulu. Anda yang harus renungkan itu ayat ini. Dulu saya jelaskan juga. Ya jadi bukan hanya Al-Masih putra Maryam yang dekat gitu. Yang lain juga dekat dong. Nabi-nabi terdahulu juga dekat. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, dan semuanya nabi-nabi itu dekat kok dengan Allah. Karena mereka itu diturunkan
itu ya Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu diturunkan kitab sucinya gitu loh. Oke. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Di ayatnya yang seperti ini di mana ayatnya? Bahwa Musa itu ya nabi-nabi lain dekat dengan Allah, coba di mana ayatnya? Oh, saya belum bisa belum bisa tapi ada. Belum bisa menampilkan ya. Oke lah, next time ya. Betul. Oke, next time bisa tampilkan ya kalau gabung lagi ya. Iya, ya kan itu pertanyaan dari Pak Kace yang ini dong, yang apa sih? Yang asal namanya itu kan. Tapi asal apa? Tapi ada. Ya pertanyaan itu enggak urgent gitu loh. Jul, udah dalilnya dua ayat itu Jul. Ada dulu. Saya belum mencarinya. Belum mencarinya kan. Karena kan ini Pak Kace mendadak menanyakan ini kan mendadak. Saya berarti bisa baru kali ini baca Quran ini ya. Berarti baru kali ini baca ayat ini. Benar? Baca ayat apa? Ini? Yang mana ini? Ayat ini baru kali ini dibaca sama Anda. Sudah sering saya baca ini. Sudah sering. Lalu kenapa Anda kaget dengan ayat ini kalau memang sudah sering? Siapa yang kaget? Enggak kaget, saya enggak ada yang di mana orang ini cuma bisa tahu baca, nggak tahu arti, Aduh, maaf. Jadi lebih baik umat terjemahan, tahu artinya, tahu maknanya, tahu kajiannya. Diartikan Pak Bung Bom, ini kan artinya kan? Kok nggak tahu arti gimana? Udah, giliran saya sama Bom lagi. Halo Bom. Udah silakan Bom sama Aditya lah. Pak Kace, saya dulu. Saya dulu. Yang dapat untuk 33 saya kasih pertanyaan ya. Sederhana. Lu nabi aja nickname aja nabi tapi otaknya bertanya doang loh. Oke, sebentar Pak Nabi YouTube. Oke, sebentar. Shalom Pak Yusuf Manugulu, shalom semuanya, shalom Ibu Yatim Fatimah. Moderator saya ambil alih ya. Shalom. Shalom Ibu. Iya Ibu. Ya. Oke. Baik, silakan dilanjutkan diskusinya, nanti saya pantau satu persatu. Oke, giliran saya sama Bom. Oke. Bom. Halo Bom. Bom. Ya, ntar dulu dia. Kamu hargai Pak Nabi YouTube dulu. Ntar dulu. Kamu nyantel aja. Dia ini udah berilmu dia apa? Gak usah banyak cerita kamu. Sekali tiga gua gilas lo. Sekali tiga gua gilas. Satu pertanyaan awal dari saya untuk kalian. Ya. Rukun Islam yang ketiga apa? Udahlah. Ayo Bom. Mari kita mulai Bom. Rukun Islam yang ketiga apa? Rukun Islam yang ketiga apa? Tiga jawab. Itu anak saya bisa jawab. Jangan tunjukkan kebodohan di depan saya. Ayo Bom, kita mulai Bom ya. Ngomong, jawab. Sebelum kalian jawab, kita nggak akan kemana-mana. Kalian nggak bisa menjawab. Moderator atur ya siapa yang ngomong nih. Siapa dengan siapa? Oke, begini dia tanya rukun Islam. Oke Mbak, dia tanya rukun Islam tadi ya. Oke, saya jawab semuanya aja ya, nggak usah 3. 1 membaca 2 kalimat syahadat, 2 mendirikan sholat, 3 menunaikan zakat, 4 puasa di bulan Ramadan, dan 5 naik haji jika mampu. Titik. Dah. Itu anak ketiga saya. Tadi apa? Ya. Yang ketiga tadi apa? Nggak ada siaran ulang. Yang ketiga tadi apa? Nggak ada siaran ulang. Yang ketiga tadi apa? Jadi wajib melaksanakan puasa, mau ke mana kan? Mau ke buang, mau ganti, diupdate. Hah? Anak kamu begok. Bodoh kok dipelihara, yang dipelihara tuh tuyul, jin, kayak Mamat. Maaf ya, di sini bukan tempat konsultasi orang-orang stres di sini, Bos. Sorry ya, saya tidak melayani. Oke, sebentar, stop. Mohon di-mute semuanya, stop. Oke, saya minta tolong, mau yang Kristen, mau yang Muslim, kalau diskusi, tolong dikontrol emosinya. Kalau bisa jangan bicara kasar, karena ini diskusi.
Silakan dilanjutkan. Bagi yang bicara kasar nanti saya mute. Silakan dilanjutkan. Oke, Bang. Yang ketiga apa? Yang ketiga. Kamu nggak kemana-mana. Kita belum kemana-mana. Jangan bom, di bom nanti kamu. Udah diskusi sama Slayer aja kamu itu. Nggak usah banyak omong. Tiga, kayak gila kamu tiga. Jawab aja Slayer. Rukun Islam yang ketiga, wajib menunaikan ibadah sholat, wajib menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah wanita yang haid dilarang atau tidak ketika sedang haid melaksanakan puasa? Karena di situ tidak ditentukan, tidak dijelaskan. Pertanyaan aja sudah salah. Rukun Islam yang ketiga itu menunaikan zakat apa? Menunaikan zakat. Tolong dijawab. Bagaimana mau dijawab? Situ bertanya salah. Situ menjawab rukun Islam yang ketiga. Menunaikan zakat. Bom merusak suasana. Bom merusak suasana. Tolong dijawab. Layar, Nandar, jawab. Itu bukan bom layar. Enggak ada ilmunya. Baik. Jawab. Ya. Nabi YouTube kandangin dulu. Tuh si Nabi YouTube kandangin dulu lah. Dombanya ini banyak ngomong banget. Pendidikan banget. Sebentar. Jawab. Di sini aja. Kandangin dulu tuh ya. Si Nabi YouTube ini nggak beretika banget. Pak Anu, jangan mancing-mancing emosi lagi. Nanti kamu juga sama saya turunkan. Oke, Pak Nabi YouTube, saya mohon diskusinya yang tertata ya. Silakan. Iya, saya minta jawabannya, Bu. Yang ketiga, wajib menunaikan ibadah puasa di saat bulan Ramadan. Tapi itu rukun keempat, Bos, bukan rukun ketiga, rukun keempat. Tapi tidak ditentukan wanita yang haid boleh tidak. Pada kenyataannya kan tidak boleh. Kalau wanita sedang haid tidak boleh. Sementara di rukun Islam itu tidak ditentukan, hanya dikatakan wajib melaksanakannya. Sudah? Nah, mari kita lihat pembuktiannya. Tolong. Saya mau kirim link di private chat. Aditya, kamu diskusi dulu ya, Bung Rai. Telanjangi ya Pak ya, Pak Kaceh, kita telanjangi ya Pak Kaceh ya, kita kulitin hidup-hidup ya. Saya nggak suka kalau diskusi sama orang yang sudah salah dari awal gitu. Masa rukun Islam yang kita berpuasa. Nggak usah banyak omong, nggak usah banyak asumsi. Itu urusan kamu aja, topiknya udah asumsi. Pak Kaceh jangan lari ya. Ada 2 ayat yang mau kita buka. Ini bisa bergantian atau tidak bicaranya? Kalau tidak bisa bergantian, saya mute semua, saya turunkan semua satu persatu. Saya kan enggak, Bu Abre. Oke, bukan Pak Kasih kan baru masuk. Nanti kalau misalnya tidak bisa bergantian, bicaranya saya turunkan. Di private chat saya baru kirim lagi. Saya mau berdebat sama Bu Yatim nanti ya. Ya, sudah. Pak Nabi YouTube ada di layar, Pak. Tolong siapa tadi yang si bukan si Slayer atau Aditya yang satu lagi. Aditya. Bukan Aditya, Pak. Si yang satu lagi. Mirwan baca. Mirwan baca. Supra nggak dimasukin. Halo. Pak Mirwan, tolong dibaca Pak Mirwan. Surah apa itu? Coba lihat di screen, di layar monitor. Nggak kebaca suratnya itu. Oke, nggak kebaca, benar. Kan bisa dibesarin, Mbak, layarnya. Itu apa atau itu? Ada yang bersedia membaca? Hadis. Iya. Iya. Telah menceritakan kepada kami. Halo. Iya, saya dengerin. Telah menceritakan kepada kami Sa'ad bin Habs berkata telah menceritakan kepada kami Saiban dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Zainab binti Abu Salamah, bahwa ia menceritakan kepadanya bahwa Ummu Salamah berkata, saat aku berada dalam satu selimut bersama Nabi SAW, aku mengeluarkan darah haid. Kemudian pelan-pelan aku keluar dari selimut
mengambil pakaian khusus untuk haid dan mengenakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, apakah kamu sedang haid? Aku jawab, ya. Beliau lalu memanggil dan mengajakku masuk ke dalam selimut. Zainab berkata, Ummu Salamah menceritakannya kepadaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menciumnya saat beliau sedang berpuasa. Ummu Salam berkata, aku pernah mandi junub dalam satu bejana bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kontradiksi nggak sama rukun Islam? Kontradiksi yang mana? Kontradisinya di mana? Baca dong. Hah? Halo? Kontradiksi nggak? Ya. Kontradiksinya di mana? Tidak ada yang kontradiksi. Kalau begini perang ini. Itu kan menjelaskan. Ini hadis menjelaskan. Dengar dulu, Bos. Dengar dulu, Bos. Wanita tidak boleh sholat, berpuasa ketika sedang haid. Betul. Ini kalau haid nggak boleh sholat. Iya, di cerita ini Nabi satu selimut, satu sarung. Kontradiksi nggak? Kenapa? Kontradiksi nggak? Kontradiksinya di mana? Nggak ada kontradiksi kok. Ditanyanya lagi. Ditanyanya lagi. Ya kan Bom nanya. Kontradiksi nggak? Saya jawab enggak. Saya bukan Bom. Nabi YouTube kan bukannya Bom. Ya. Yang saya pertanyakan, Mirwan, yang saya pertanyakan. Saya tanya dulu, Bom Nabi YouTube ini Bom kan? Kamu nggak usah lari-lari. Kamu nggak usah ngeles. Yang saya jawab dulu pertanyaan saya. Yang saya pertanyakan, wanita di dalam Islam tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa kalau sedang haid. Ini betul. Nabi Anda wik-wik sama wanita yang sedang haid. Nah, Gimana itu? Apanya yang gimana? Nabi Anda wik-wik in the hoy. Sama wanita haid. Kok tahu Anda itu wik-wik? Emang kamu Anda melihat lagi wik-wik? Nggak usah Anda kan itu asumsi. Bukan asumsi dari Anda itu. Asumsi. Udah lanjut yang lain. Kan nggak selamanya itu loh. Ya, situasinya kan nggak selamanya begitu. Itu asumsi Anda itu, wik-wik. Masa nggak selalu satu ranjang itu nggak selalu. Pak Kace ini orang nggak tahu bahasa Indonesia, Pak Kace. Nggak di YouTube, nggak tahu bahasa. Nggak selamanya kok tidur berdua. Bentar. Kalau dia nggak pandai bahasa Indonesia, orang Muslim itu ada batasan. Kalau haid ya nggak ada lah wik-wik. Kalau kamu nggak pandai bahasa Indonesia, kalau dia nggak ngerti bahasa Indonesia, Pak Bom, saya gunakan pakai bahasa Nabi. Saya pertanyakan, Pak Bom itu lihat nggak waktu mereka itu berdua itu melihat nggak? Lagi wik-wik melihat nggak? Kok bisa menyimpulkan? Yang kamu baca itu apa? Dibaca itu hadis. Kamu baca tadi apa? Hadis. Dalam satu selimut mandi bersama. Ya kan satu selimut nggak selalu wik-wik. Gimana sih Pak Bom ini? Coba tanya. Logika lu tidur. Bu Abrey, coba jawab deh. Satu selimut itu emang harus wik-wik apa enggak itu? Saya kritisi tekstualnya, Pak. Enggak, saya tanya ini loh. Saya tanya, satu selimut itu apa emang harus wik-wik gitu? Karena gini, Pak. Kalau kita mau melihat kronologi, berarti kan kita harus melihat tekstualnya. Secara tekstual tadi kita sudah baca bersama Bapak Mirwan. Ya, tekstual nggak ada kata-kata wik-wik.
Iya nanti kan coba itu Pak Bom ditampilkan kembali sebentar Pak. Pak Bom nggak Coba melihat ditampilkan juga kembali. Mana bisa menyimpulkan mereka itu quick. Sebentar Pak Bom. Kembali Bung Rai. Mana itu sotoy namanya. Pak Bomboy sotoy itu. Orang satu selimut tidak selalu mungkin ya cuma tidur, cuma bercengkrama. Ini Bom yang bicara loh, suaranya beda loh. Pak Bom, sebentar Pak Bom. Sebentar ya. Udah dimentahkan itu sama saya. Panggil Bom. Ini Bom. Ini kali nggak bicara. Tolong deh ini domba-domba ini diamankan lah. Nggak bakal suka banget nih Bom ini aduh. Sama kamu juga karena kamu mancing-mancing emosi juga. Oh mancing emosi? Ya. Enggak, bukan Bapak, bukan Pak Mirwan. Ini lama-lama saya sama Bu Yatin aja di sini nih. Karena yang lain pada motong. Pak Kasih, silakan Pak Kasih. Ingin dilanjutkan, silakan Pak. Lanjut. Nah, saya gimana ya? Saya dengar aja dulu. Lagi seru ini. Lanjut aja dulu. Boleh nggak? Lanjut yang tadi Bung Rai. Tampilkan dulu. Baik, Pak Bom, sebentar ini, Pak Bom. Ini Bre, ini pada enggak di mute, susah bicara. Kaki ya, pegangnya jadi nggak? Pak Kace, sebentar ya, Pak Anu ya. Pak Kace ingin diskusi lagi. Suara mantul. Iya, yang lainnya saya mohon di mute nih, Pak Mirwan, Pak Aditya, Pak Anu. Teman-teman. Pak Anu, tolong mute dulu ya. Jadi begini, teman-teman. Kita diskusi di sini itu supaya kita dapat ilmu. Kita tidak dapat ilmu, minimal pendengar dapat ilmu, dapat pengetahuan, dapat kebenaran. Kalau kita rebutan, merasa paling benar, semua orang memang benar. Tidak ada yang mau salah. Tapi bagaimana kita saling menghormati pendapat. Yuk kita latihan ngobrolnya ya. Gimana? Latihan ya. Saya ngomong sedikit nih. Ini pembicaraanku mau arah kemana? Jelas tujuannya. Apakah mau hanya debat kusir, muter-muter, saling salahkan, yang nanti tampaknya emosi. Saya harap pembicara ini yang terarah lah. Kemana tujuan kita mencari kebenaran? Siapa yang paling benar? Muhammad atau Isa Al-Masih itu aja. Ya, kita supaya penonton dapat memilih gitu. Mau milih Muhammad atau milih Isa Al-Masih. Ya, saya mau beritahukan kepada dunia. Muhammad itu nabi yang dekat dengan para jin. Isa Al-Masih yang dekat dengan Allah. Silakan pilih yang mana. Nah, yang mau nyanggah, silakan berikan dalilnya. Aditya atau Slayer atau siapalah ya. Silakan kalau yang mau nyanggah, tampilkan dalilnya. Alasannya kenapa dekat jin, alasannya kenapa Isa dekat Allah gitu loh. Silakan. Oke, sekarang giliran saya Bu Aure ya. Udah bagus nih. Oke. Bu Aure. Oke, terima kasih Bu Aure. Saya aduh. Yang lain di mute dulu, mantul ini. Halo? Ya, halo? Bisa dengar? Saya ingin berdebat sama Bu. Saya ingin berdebat sama Bu Yatim. Bu Yatim, salam. Salam. Nah, yuk kita berdebat. Ya? Saya ingin berdebat, tapi tolong nyanyikan sebuah lagu dulu supaya kita tidak tegang. Haleluya. Silakan. Baik ya. Ya, saya akan naikkan satu pujian. Haleluya. Tuhanlah kekuatan. Tuhanku. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Bersujud dong ibadahnya, bukan gini ah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah
sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Bahasa Yunani Yesus. dong, bahasa Yunani. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. 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 Terima kasih, Tuhan berkati Bu Yatim. Silakan lanjut yang lain Bu Abre. Saya sudah selesai debat sama Bu Yatim. Lanjut. Oke, baik sebentar. Terima kasih Ibu Yatim pujiannya. Haleluya. Sama-sama. Baik, saya mohon maaf Oke, saya mohon maaf sebelumnya tadi untuk Pak Anu saya keluarkan karena saya lebih suka diskusi dengan Pak Mirwan dengan Pak Akidah. Saya sapa dulu Pak Akidah ya. Selamat pagi Pak Akidah. Pagi Aubrey. Pagi Pak Akidah, sehat Pak? Puji Tuhan, sehat selalu ya Pak. Kenapa Pak? Gimana kabar Aubrey? Sehat-sehat Bapak. Puji. Oh, syukurlah. Saya senang ada Aubrey. Iya. Diskusi nggak apa-apa, yang penting endingnya kita saling mendoakan ya Pak ya. Selamat pagi juga Bu Abre. Pagi Bapak. Gimana kemarin? Kenapa Pak Akidah? Anda dari mana? Suaranya jauh, mohon maaf Pak. Anda dari mana? Kenapa tanya? Dari yang tadi tahu gitu. admin Pak. Dari tadi. Oke. Pokoknya gini. Oke, dah. Kita kembali ke topik ya. Oke, silakan. Silakan. Iya, itu teman kalau namanya diskusi pendapat atau tidak, yang penting berbicara gantian, mau 2 menit, 2 menit, jangan saling potong, karena kalau dipotong sakit kalau dipotong ya. Iya, makanya aja kalau dipotong sakit. Harus nangkap wayang setidaknya di pongan itu. Aduh, suara nggak benar Pak kita. Yang suaranya yang bagus tuh, benerin dulu headsetnya. Ya, jadi begini, kita berbicara supaya terarah. Saya di dalam room ini ingin menuntun orang-orang yang belum paham kebenaran, belum paham keselamatan. Karena kalau menurunkan Al-Quran itu punya tujuan supaya dibaca oleh orang-orang, supaya mengerti dan tahu maksud tujuan Al-Quran. Al-Quran ini bukan tempat syair. Al-Quran ini bukan untuk lagu. Karena surat Yasin kan dikatakan, surat Yasin ayat 29 kata, "Wa ta'anahu syi'ra wa ma yang bagilahu huwa illa dzikru wa Qur'an mungkin." Kami tidak mengajarkan kepada Muhammad syair, membuktikan atas bagimu. Makanya Al-Quran itu bukan untuk syair.
Tapi ya, sebentar teman-teman. Sebentar teman-teman. Ya, saya pengen tes suara dulu nih. Sebab suaranya kok agak ini ya, agak bergelombang ya. Suara Rey bagus, tapi Pak Kece suara jelek sekali. Iya, suara. Akidah juga begitu. Akidah Islam juga begitu. Putus-putus. Putus. Saya bagus kan? Yang bagus tadi Bu Yatim waktu nyanyi. Oh, berarti ada yang ganggu nih. Oke, saya keluar dulu ya. Putus-putus Pak Kece. Ya, akidah Islam juga suaranya putus-putus nih. Akidah sama Akidah sama Pak Kece putus-putus. Sama, Bom juga begitu. Sama, Bom. Sama putus-putus. Saya bagus nggak? Juga, Pak. Suaranya juga saya bagus nggak, Rai? Saya bagus nggak, Rai? Pak Bom bagus nggak suaranya? Ya, Pak Bom suaranya sama, Pak, bergelombang juga. Bom, Pak Kece, Solata, Akidah Muslim sama. Coba bisa keluar dulu, Pak, semuanya bisa keluar dulu terus nanti masuk lagi ya. Oke, dulu ya. Ya, coba keluar dulu. Pak Kece, Pak Bom, sama Akidah Islam. Coba keluar dulu ya. Pak Bom bisa keluar dulu, Pak ya. Suaranya soal putus-putus. Solata juga itu suaranya tuh. Ya, Pak Bom bisa keluar dulu, Pak. Engkaulah kekuatanku. Ibu Abreja, Bu, langsung Bu diambil alih moderator. Bisa diskusi dengan Pak Mirwan. Baik, Pak. Ya. Aduh, kacau sekali jaringan malam ini. Oke. Coba satu persatu. Baik, satu persatu saya tes ya. Kalau sekarang 1, 2, 3, 3, 2, 1. Satu persatu, Pak. Sebentar, Pak. Satu persatu. Kalau semuanya bicara, suaranya tabrakan, saya tidak bisa dengar nanti. Oke, coba Pak Akidah, silakan Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bagus. Oke, sebentar Pak. Di-mute dulu ya Pak. Pak Bom coba Pak. A, I, U, E, O. Jelas? Oke, jelas. Thank you Pak. Silakan dilanjutkan diskusinya. Saya nggak ditanya nih. Bu Abre. Oh, Pak Mirwan, baik. Pak Mirwan suaranya bagus kok, puji Tuhan bagus. Baik, silakan dilanjutkan diskusinya ya. Bagus apa merdu, Bu Abre? Kalau merdu, saya juga mau nyanyi ini. Ini kita cek sound Pak, maksudnya ada yang noise atau tidak. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya ya. Baik. Mau diskusi mau bahas apa ini? Ya, ini malah nunjuk gorengan pula, bukannya bagi-bagi. Oke, Pak Kasih ingin diskusi Pak dengan Pak Akidah atau dengan Pak Mirwan, silakan. Pak Bom. Kasih Pak Bom aja dulu waktu. Ini suara hantu juga ini. Kebanyakan makan gorengan. Lagi makan, lanjut dulu teman-teman lain. Bom bagi dong, Bom. Silakan Bu Yatim. Mantul suaranya. Jangan di-mute, Bu Yatim. Bu Yatim jangan di-mute, Bu. Oh, haleluya. Iya, udah. Silakan Bu Yatim. Bagus suaranya. Jelas. Bagus. Oke. Amin. Tuhan besertaku. Beserta kita semua. Ini mukanya nggak nampak nih. Tanya apa Bu Yatim? Ini nanya apa Bu? Kita diskusi ya, baik. Yang mau. Ya silakan Pak Irwan. Siapa ini? Pak Irwan apa?
Enggak, Ibu bertanya, mau tanya apa gitu. Kalau kami bisa jawab, kami jawab. Kalau enggak, ya kami itu jadi PR saya untuk mencari jawabannya. Oh ya, saya mendengar, nyimak aja, saya nyimak aja. Kalau yang lain? Pak Bombom ingin berdiskusi dengan Pak Akidah atau dengan Pak Mirwan, Pak? Kalau nggak ada yang nanya, saya aja yang nanya. Boleh? Bagaimana? Itu suara mantul-mantul ini. Ya kan nggak ada yang mau nanya nih, saya aja yang nanya. Nggak ada yang nanya, Itu, saya aja yang nanya. Mbak Obre. Ya silakan. Ini suara yang ini. Iya. Suara mantul-mantul ini. Ya kan nggak ada. Ya, sorry. Sorry. Anu. Oke. Bu Apri, aku lagi makan ini. Nah, ya, aku lagi makan. Jadi ehonya dimatiin. Ini suara mantul-mantul ini. Dari Pak Bombom. Nggak tahu siapa yang bikin mantul? Relay lagi. 1 2 3 3 2 1 mantul nggak? Ini mantul nggak suaranya? Yang mantul kan? Tes 1 Suara saya mantul nggak? Jelas. Hanya Allah yang satu. Ya, sekarang sudah jelas ini. Iya, aku lagi sementara makan. Pertanyaanku begini sebenarnya. Sesuai dengan topik hari ini, ya. Hari ini kan tadi apa itu namanya? Akidah Islam nonton nggak tadi itu? Oh, saya nggak nonton lagi. Itu cuma masuk aja. Karena yang dibahas saya masuk ke sini pas pembahasan KC tentang keselamatan itu aja dibahas. Nah, kan itu. Nah, jadi saya belum nyimak dari. Saya tuh begini, akidah. Saya itu malas kalau berdialog itu tidak sesuai judul. Seperti Aditya, seperti Anu. Ya, kita berdialog tuh yang baik-baik aja lah. Kan kita kan semua satu anak bangsa. Ya kan? Perbedaan itu ada. Namanya perbedaan itu pasti ada. Setuju. Cuma kan kita mau dialogkan yang baik. Ya, jadi maksud saya begini. Yang saya mau ingin tanyakan, apakah tidak ada bahan di masjid begitu mau bahas Alkitab gitu loh? Kira-kira gimana akidah? Tolong sampaikan, paparkan saudara. Silakan. Siapa yang jawab nih? Saya dulu. Terserah, berdua aja udah, nggak apa-apa. Sebenarnya bukan hanya karena yang melakukan pembahasan ini kan orang yang mu'alaf yang pernah ke Kristen. Jadi sebenarnya kalau Anda kunjungi masjid-masjid yang lain, apa ustaz-ustaz Islam, tidak ada pembahasan tentang Alkitab. Yang pembahasan tentang Alkitab itu yang ustaz-ustaznya mu'alaf seperti itu. Gini. Ini Pak. Kalau saya jawabnya Ustaz, ya. Ini. Halo. Bentar. Ini Ustadz Masud ini tidak Islam atau dari Kristen Pak? Saya mau tanya. Siapa? Kemana Pak Bombom nih? Pak Bombom terputus nih. Halo. Ya. Pak Aceh. Baik. Dengar suara saya? Jelas. Jelas ya. Begini, teman-teman, Pak Akidah Islam, saya mau bicara kepada semuanya di sini dengan tujuan mengedukasi penonton, bukan mau debat kusir. Ya, kita saling hormatilah. Jawabannya cocok dengan hati atau tidak. Yang penting kita menyampaikan kebenaran. Nah, banyak ustaz seperti Ustaz Mas'ud itu sering membacakan Alkitab. Ya, tapi tidak benar. Putus itu. Suaranya putus-putus ya. Ya, putus-putus Pak. Waduh. Saya kembali lagi ya. Aduh, suaranya Pak Aceh. Ya, silakan Pak Bombom. Dilanjut Pak. Pak Bombom.
Pak Bom lagi makan dia tadi. Iya. Pak Bom. Oke, mungkin ada teman Kristen mau bertanya. Pak Sinar ada yang mau ditanyakan, Pak Sinar? Ya. Sorry. Pak Sinar ada yang mau ditanyakan, Pak Sinar? Sorry. Ya. Saya punya ada waktu 15 menit ya. Mumpung ada saya di sini, silakan yang mau bertanya. Ya, Bom. Ya. Begini Akidah. Saya mungkin baru bergabung dengan Pak Yusuf punya channel. Baru 2 bulan. Oh, Pak 2 bulan ya? Pak ya. Tapi benar, Pak Bom nggak punya channel, Pak Bom nggak punya kepentingan apa, nggak ada. Cuma Pak Bom ini tertarik karena para ustadz oknum, ya Pak ya, saya nggak bilang semua ya, oknum. Para oknum ini, ya, mereka selalu baik itu dari pemurtad, ya yang mualaf, baik itu dari, makanya saya tadi tanya, Ustadz Masud ini dari Kristen atau dari memang sudah Islam Pak? Siapa? Saya? Tidak, Ustadz ini Ustadz Masud yang kita lagi bahas malam ini, sesuai topik. Oh, kalau Ustadz yang dibahas itu saya belum pernah lihat ya, dari video dari YouTube, saya belum pernah lihat. Aduh. Kalau setahu saya, Ustadz Masud itu Islam itu. Bukannya mualaf. Setahu saya ya. Gini. Oke. Kami orang Kristen, pengikut Kristus, apalagi saya sebagai hamba ya. Kami kalau khotbah di gereja atau kami memberitakan Injil dimanapun, kami nggak pernah membicarakan masalah agama seberang punya kitab. Ya. Karena kami Indonesia ini terdiri dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi kami memahami hukum karena di dalam Roma 13 pemerintah adalah wakil Tuhan dan di ajaran kami tidak pernah mengajarkan kebencian, hanya khusus memberitakan firman. Yang saya mau tanyakan sama saudara-saudara saya, sebangsa setanah air, teman-teman muslim, kira-kira bagaimana tanggapan Anda? Kenapa sampai Ustadz ini ya berbicara seenaknya dewe, orang Jawa bilang, mempelintir-pelintir ayat Alkitab yang mereka tidak memahami, menerjemahkan seenaknya saja, ya. Karena di Alkitab itu penulisannya harus kita memahami, karena di Alkitab itu bisa secara letterlet, secara konolet. Nah, kalau secara letterlet saja di seberang nggak bisa mengerti, bagaimana secara konoletnya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itulah makanya kami apologet Kristen, khususnya saya terpanggil untuk menjelaskan. Mau Anda di seberang mau terima dan tidaknya, ya itu terserah. Karena kitab kami, benang merah tidak bisa terputus dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya, nah, seperti tadi Pak Anu sampaikan, dia bawa dari kitab Mazmur 5 ayat 8 ya. Dia tanyakan tapi dia nggak ngerti. Mazmur itu, Daud itu bukan nabi Pak. Ya, kalau kitab Anda katakan Daud nabi, silakan. Tapi kami tidak. Daud adalah raja. Ya, Mazmur adalah puji-pujian Raja Daud kepada Elohim. Bukan kitab turut buat Daud. Ya, itu salah pertama. Berbeda. Ini sebab siapa namanya tadi? Roni ya? Temannya ini ya? Mirwan ya? Nah, jadi Mirwan sempat tahu ya. Nah, kalau di kitab Anda sudah mengatakan demikian, terserah. Yang saya mau tanyakan, sesuai judul malam ini, tapi akidah muslim ini nggak nonton ya masalahnya ya. Iya. Jadi Ustadz, ya. Iya. Jadi kalau nggak nonton, jadi saya mau tanya bagaimana ya? Saya bingung lagi sebenarnya nih. Oke, dia katakan bahwa, ya, dia katakan bahwa kalau dia katakan bahwa di Alkitab bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu menikah dengan Maria Magdalena. Kira-kira menurut Anda,
pandangan sudut Al-Quran, Isa Al-Masih nikah atau tidak? Silakan, saudara. Pak Akidah jawab. Apa saya? Mana-mana saja. Kita kan diskusi sini. Pak Mirwan aja dulu. Gimana jawabannya? Kalau ini saya ya, dari hadis-hadis itu, nanti Nabi Isa itu ya nanti setelah diangkat kan ya, ke sisi Allah itu nanti diturunkan pada akhir zaman. Pak, saya potong, Pak. Bapak nggak nonton. Ini Bapak harus nonton. Jadi begini ceritanya, ini belum akhir zaman. Ceritanya ini di zaman Yesus 2000 tahun lalu gitu loh. Katanya Ustadz ini Yesus menikah. Kalau bagi saya Yesus dan Isa berbeda ceritanya. Tujuan dari Al-Quran itu Isa Al-Masih adalah Yesus ya. Begitu. Tapi jalan ceritanya berbeda. Kenapa saya bilang demikian, Mirwan? Mirwan harus pahami. Begini Mirwan, ya saudaraku ya. Di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma. Betul nggak, Mirwan? Betul. Oke. Mirwan sudah pernah ke Israel nggak? Saya tanya dulu. Israel. Ya, udah tanya nggak? Saya tanya. Udah pernah ke Israel nggak? Belum. Oke, baik. Nanti tolong cari di Google atau di Wikipedia, nggak tahu ya. Jadi gini, ya. Kenapa ceritanya itu berujuk, Isa Al-Masih itu kan orang Israel ya? Benar nggak di Al-Quran ceritanya? Iya, betul. Benar nggak? Ya, kita harus sepakat dulu. Kita kan diskusi, bukan menjelekan, kita namanya diskusi ya. Ya, saudara ya. Ya, oke. Oke, Isa Al-Masih orang Israel ya. Oke. Baik. Ini pertama. Bani Israel, Pak. Cerita Bani Israel. Israel itu. Bani Israel. Iya. Begini. Kalau menurut kami sih Israel sama Bani Israel beda, Pak. Kalau Israel yang sekarang ini. Yo, berarti saya tanya Isa Al-Masih dari suku apa? Palestina. Ya, bentar. Nah, udah mau perang ke apa saya tanya? Bentar dulu. Isa Al-Masih ini dari suku apa, Pak? Ada dijelaskan nggak di situ? Di Al-Quran. Minta maaf ya, saya nggak mengerti Al-Quran jadi. Saya cuma Alkitab saja, saya mengerti. Kalau di Al-Quran, Isa Al-Masih dari suku mana? Bapak nggak tahu? Kalau nggak tahu, kita lanjut aja. Nggak tahu ya? Pak Mirwan? Ya. Halo? Ya. Isa Al-Masih dari suku mana? Kan dari Bani Israel. Bani Israel itu ada 12 suku, Pak. Ya, kita kan cerita Israel. Berarti Bani Israel itu ada 12 suku. Dikatakan Bani Israel itu berarti kumpul 12 suku itu. Ada Bani Israel berarti ya, itu. Iya, 12 suku, 12. Nah, ya. Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu dari suku apa, Pak? Saya mau tanya. Kalau Bapak tahu, ada nggak dijelaskan? Nggak ada. Nggak ada ya? Sukunya nggak dijelaskan. Mau Bani Israel dari Pak. Bani Israel aja. Iya. Contoh saya Bom-Bom. Bom-Bom ini dari suku. Begini. Contohnya begini. Bom-Bom ini dari Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, tapi suku Toraja, ya? Begitu ya? Paham ya? Iya. Karena 12 suku ya. 12 suku Israel itu ya, hanya suku Lewi itu yang para imam. Mau nabi kah, imam kah, itu adalah suku Lewi. Ya. Oke, saya tidak bahas sampai situ. Sekarang Bapak katakan Isa dari Israel. Tujuannya sama, yang dimaksud adalah orangnya sama, tapi ceritanya berbeda. Oke? Nah, Ustadz Anda katakan bahwa Injil sama menurut versi Injil dan menurut versi Al-Quran. Ya, beda. Begini. Makanya saya belum jelaskan dulu begini. Menurut Ustadz Anda, ya, Yesus itu menikah. Berarti kan kitabnya Ustadz Anda kan banyak katakan bahwa Alkitab palsu. Makanya kita sekarang mau bicara realita yang nyata. Bapak paham nggak realita yang nyata? Ya, menikahnya nanti menurut hadis itu. Nah, maksudnya iya, logika kita kan mau bicara ke situ, Pak. Iya. Bukan kita bicara belum ke situ, kita bicara sekarang yang kemarin 2000 tahun belum masa belum kiamat. Anda semua bilang kiamat, belum akhir zaman. Kita bicara dulu ini yang 2000 tahun lalu, bukan 1400 tahun lalu, bukan.
Jadi gini Pak. Itu pemberitahuan aja dari Al-Quran. Dari hadis itu. Isa al-Masih ini kan Bapak bilang dari Bani Israel. Berarti bukan dari cerita, bukan dari Arab ya. Bukan dari Arab ya. Ini dari Israel ya. Ya. Oke. Isa al-Masih di dalam Al-Quran punya bapak dan mama. Punya mama namanya siapa? Maryam ya. Ya. Betul. Oke. Maryam itu punya saudara namanya siapa? Musa dan Harun ya. Betul. Oke, berarti Musa dan Harun ya, terus Maryam. Mereka 3 bersaudara berarti ya, punya nama anak Isa al-Masih ya. Punya keponakan Isa al-Masih ya. Oke. Baik, Tahu ya. saya Pemirsa dengar ya. Ya oke, pemirsa dengar ya. Kemudian mereka bertiga ini adik kakak kan 3 bersaudara, punya bapak namanya Imron ya, benar ya? Betul, betul. Ada surat Ali Imran di Al-Quran itu kan? Iya, makasih. Saya paham. Saya cuma paham dengar-dengar aja dari saudara saya ya. Oke, baik. Sekarang begini Pak. Sebentar ya. Sekarang begini saya mau tanyakan. Isa al-Masih dikatakan di kitab Anda lahir di bawah pohon kurma ya? Betul. Oke, baik. Isa al-Masih lahir di kota mana? Ada dijelaskan nggak? Tidak. Di kota Yerusalem, kalau nggak salah. Jangan Bapak tambah-tambah di kitab apa? Saya tanya di Al-Quran, bukan di Alkitab. Nggak ada, Bapak nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, kita lanjut aja. Kalau di Al-Quran, saya belum menemukan itu loh. Belum. Oke, baik. Sudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita jalan Mungkin aja. saya belum baca gitu mungkin. Kita bukan cari pembenaran, kita cari kebenaran. Ya. Oke, ini di kitab Bapak. Sekarang saya garis bawah ya. Maryam, ibu Isa al-Masih, punya bapak, punya mama Maryam. Isa al-Masih punya mama Maryam. Maryam bersaudara, Pak Kacem dulu. Musa dan Harun, berarti mereka 3 bersaudara. Betul. Ya kan? Ya. Punya ayah, kakeknya namanya Imron, ya? Imron, Oke? ya. Nah, Oke. saya mau tanya, di kitab Bapak, ada nggak murid Isa al-Masih, 12 murid yang dijelaskan di dalam kitab Bapak? Ada ceritanya nggak? Murid Yesus. Siapa di dalam? Yang menulis cerita ini. Bahwa Maryam ini punya saudara Harun, Musa, Harun. Ada nggak? Nggak ada ya? Ada. Ada di surat Ali Imran itu. Siapa muridnya? 12 muridnya siapa-siapa aja di dalam Al-Quran? Siapa-siapa aja. Nggak ada dijelaskan. Oh ya udah, oke. Ya udah nggak apa-apa. Baik. Kita kan namanya diskusi Pak ya. Saya hanya belajar, Bapak juga belajar kan. Kita bertanya. Ya, itu setahu saya ya. Tapi saya belum tahu itu ada. Kalau nggak tahu, bilangnya nggak tahu, nggak apa-apa. Saya nggak menjelekkan Bapak. Nggak, itu iman Bapak. Saya nggak mungkin mau ini ya. Oke. Sekarang Yesus di Injil. Oke. Nama Yesus. Kalau dalam bahasa Ibrani, Yeshua ya Masia. Oke? Betul Pak ya? Iya. Oke. Yesus ini punya mama namanya Maria. Ya. Maria punya saudara. Maryam. Ya. Ya, itu Maryam. Mungkin logat apa saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu itu disebut. Logat Arab. Maryam, gini. Maria punya bapak, ya. Maria punya saudara itu saudara perempuan saja, ya. Ya. Di dalam Alkitab, ini ceritanya langsung dari Israel. Maria, ibu Yesus, punya saudara itu mereka hanya berdua bersaudara. Sama-sama nama Maria. Tapi, satunya Maria ibu Yesus, satunya Maria ibu Kleopas. Itu ada dalam Yohanes 19 ayat 25. Ya. Itu pakai ayat, ada dalilnya. Bom bicara nggak pernah pakai dalil. Ya, lanjut. Oke, sudah berbeda di sini ya. Kalau Maryam punya saudara, Musa dan Harun. Berbeda ya. Kalau di Alkitab cuma Maria dengan Maria saja. Maria istri saudaranya Kleopas, istrinya Kleopas ya. Cuma bersaudara perempuan. Nah, di dalam Alkitab ya, ini Maria ini ibu Yesus, kakeknya Yesus itu bernama dari Maria ya, ibu Yesus namanya Eli. Ya, Eli. Oke? Gitu ya. Jadi berbeda. Jadi bukan Imron. Oke? Di situ sudah berbeda. Saya tanya Bapak, tadi Bapak bilang Isa al-Masih lahir di bawah pohon kurma.
Pak. Ya, menurut Al-Quran. Ya, di dalam Iya, menurut Al-Quran. Ya. Sekarang saya tanya Bapak lebih percaya kata kitab Bapak, atau Bapak sekarang coba tanya orang, di Israel itu, tempat Isa Al-Masih lahir, khususnya di kota Bethlehem. Bapak tahu nggak kota Bethlehem apa artinya? Ya, orang Israel kenapa namanya Bethlehem? Ya? Bapak nggak tahu? Rumah daging. Apanya? Ya, rumah daging. Kok rumah daging? Bethlehem itu artinya rumah roti. Ya, rumah roti. Namanya Bethlehem. Ya. Terus? Lanjut. Oke. Teman-teman. Oke, silakan. Ya, silakan Pak Aceh. Ya, jadi menurut saya begini. Ini juga ini harus yang sedikit. Sebentar Pak Aceh. Sebentar Pak, mohon maaf. Pak Akidah, di mute dulu, mohon maaf Pak. Oke, silakan Pak Aceh. Suaranya bagus kan? Bagus Pak Aceh, bagus. Iya. Jadi begini, mungkin mohon maaf nih ya. Kalau saya berbicara dengan Pak Akidah atau dengan Pak Mirwan tentang Alkitab, saya rasa sampai pagi juga nggak nyambung. Karena Pak Mirwan kan nggak pernah baca Alkitab. Sementara kalau saya mengajarkan dari Alkitab, saya rasa juga nggak nyambung. Karena saya juga merasakan dulu. Bertahun-tahun saya nggak ngerti Alkitab itu. Nah, saya rasa lebih baik berbicaranya ke Al-Quran saja supaya terarah. Yang pertama, umat Islam pedomannya Al-Quran. Tentu yang kedua mengerti. Mending itu aja. Mungkin setidak-tidaknya lari ke hadis lah ya. Oke. Nah, kita bicara yang menurut Al-Quran, Pak Mirwan percaya kan kepada Al-Quran kan? Ya percayalah, itu rukun iman itu. Sekarang di Al-Quran kan sudah dijelaskan surat 3 Ali Imran ayat 45. Di situ ada dikatakan Isa Al-Masih itu firman Tuhan, kalimatullah, terkemuka dunia dan akhirat, orang yang didekatkan kepada Allah. Ya betul. Percaya ya? Iya percaya, karena di dalam Al-Quran ya saya percaya. Kalau sudah percaya, berarti Pak Irwan harus yakin bahwa melalui Isyalah kita akan bisa sampai kepada Allah. Oh, nggak bisa. Coba nggak baca bisa disimpulkan begitu ayat, Pak Aceh. Bukan, itu begini. Kesimpulan dari Pak Aceh aja itu. Bukan menyimpulkan, ini menurut ayat tadi. Iya. Sekarang Anda renungkan ya. Yang dekat dengan Allah, yang kembalinya kepada Allah adalah Isa. Coba baca surat 3 Ali Imran ayat 55-nya. Ya dekat karena dia diangkat ditempatkan di sisi Allah. Nah, tapi kan tidak ada ke nabi lain seperti ke Nabi Muhammad, tidak ada kalimat seperti itu. Apanya yang nggak ada? Ayatnya. Ya itu kan menjelaskan, ayat itu kan hanya menjelaskan. Iya, ada nggak ayat yang menjelaskan? Nggak ada kekhususan, cuma menjelaskan bahwa Nabi Isa itu dekat dengan Allah. Terus ayat 55-nya coba baca lagi. Ayat 55-nya. Coba ditampilkan deh. Yusuf bisa ditampilkan. Ali Imran 55 coba. Biar sebentar Pak. Ali Imran 55 ya. Surat 3 ayat 55. Surat 3 ya. Ya, surat 55 ya. Santai aja begini, santai gitu. Sambil merokok, sambil makan ini goreng kentang. Nggak merokok, Pak. Kopi, goreng kentang. Kopi ya. Nah itu. Jadi supaya mengerti. Nah, ini ingatlah ketika Allah berfirman. Nah, ini Allah yang berfirman ya. Mau dipercaya apa kagak? Iya, Allah yang berfirman itu. Wahai Isa, kata Allah ya. Aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, kata Allah. Ya. Serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir. Ya.
dan menjadikan orang yang mengikuti kamu di atas orang kafir hingga hari kiamat. Bukan pada masa Isa doang, pada waktu itu bukan, hingga hari kiamat. Sekarang kiamat kan belum. Iya betul. Nah, jadi pengikut kan Isa itu di atas orang kafir. Iya, Al-Quran ini kan penjelasan. Kemudian kepada aku engkau kembali. Jadi Isa Al-Masih dan pengikutnya kembalinya kepada Allah, bukan ke neraka menurut ayat ini. Ya kalau menurut saya semua nabi juga kembali kepada Allah dong. Karena baik. Itu kan kalau memang Allah. Enggak menurut Anda kan hanya Nabi Isa aja. Itu asumsi Anda pribadi kan? Itu kata Anda kan? Ya enggak, kita pemahamannya begitu. Pemahaman. Iya itu pemahaman Anda. Cuman kan aja. Pertanyaan saya, begitu. Ada enggak ayatnya yang semacam ini kepada nabi lain? Ada. Di mana? Di surat apa? Tidak mirip, cuma teksnya berbeda kalimatnya, tapi maksudnya ada. Iya, di surat apa? Ini. Di surat apa, ayat berapa? Ya saya belum bacanya, belum baca. Oke, buat PR ya, buat PR ya. Nanti kalau gabung lagi Anda sudah menemukan ayatnya. Untuk Muhammad ya, ada nggak ayatnya bunyi seperti ini untuk Muhammad? Apa ini? Maksudnya bunyi yang mana? Untuk Isa seperti ini bunyinya. Allah berbunyi kepada Isa, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta mensucikanmu dari orang yang kafir, dan menjadikan orang yang mengikutimu di atas orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali. Nah, jadi wahai Muhammad, nah harus bunyinya seperti itu. Wahai Muhammad, aku mengambilmu atau aku mengasihimu atau apalah. Ada nggak ke Muhammad nanti ya, cari ya. Ya kalau Nabi Muhammad kan tidak diangkat ke sisi Allah. Artinya mati dia Nabi Muhammad kan meninggal dengan normal, dengan wajar. Meninggal di Madinah ya, dikubur ya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Anda lebih baik mengikuti yang diangkat oleh Allah atau mengikuti yang meninggal? Ya mengikuti Nabi lah, Nabi Muhammad lah. Bukan masalah meninggal. Kan kata Anda Nabi Muhammad meninggal di Madinah. Meninggalnya nggak ada masalah. Itu Anda wajar. mau mengikuti yang hidup, yang akan turun lagi, atau mau mengikuti yang meninggal, Muhammad? Ya mengikuti Muhammad lah. Iya. Nanti pun justru nanti itu kan Nabi Isa juga akan bergabung dengan umat Islam, dengan Imam Mahdi. Jadi Muslim, menjadi seorang. Saya minta maaf. Kalau Anda mengatakan nanti Isa akan bergabung kepada Muhammad, kalau tidak bisa menampilkan bukan Muhammad, Al-Mahdi. Iya, kalau tidak bisa menampilkan Al-Mahdi ayatnya, tolong jangan disampaikan di sini karena ini live didengar publik. Nah, terus? Jadi kalau tidak bisa menampilkan ayatnya seperti ini, Anda mengatakan Nabi Isa akan digabung dengan Imam Mahdi, berarti Anda pembohongan. Ada di hadis, ada. Oke, saya minta tampilkan hadisnya, ya. Ada kalau mungkin mendadak begini ya nggak bisa lah Pak Aceh. Harus dicari dulu, harus dibaca dulu. Iya, maksud saya kan tadi itu mendadak. Kan kata saya juga tadi apa? Saya biar jadi PR ya. Ya itu kan karena Pak Aceh pernah baca gitu. Saya juga pernah baca tapi nggak hafal gitu. Cuma ada ayatnya itu ada tentang Nabi Isa diturunkan. Jadi PR aja ya. Al-Quran juga ada. Jadi PR aja ya untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi PR ya. Oke. Anda harus nampilkan hadisnya ya. Oke, nggak apa-apa. Begitu. Yang selanjutnya Pak Aceh ya. Nah ini baru diskusi yang terarah. Pendengar juga bisa mendapatkan hasil gitu. Jangan rebutan. Ya, jangan kayak tadi rebutan. Supaya pendengar tahu. Nah ini jelas. Bahwa Isa itu kembalinya kepada Allah dan pengikutnya.
Jadi pengikut Isa itu bukan orang kafir. Karena Isa itu Kalau dibersihkan dari orang-orang yang kafir. Nabi Isa kan khusus itu, diangkat khusus ke sisi Allah itu. Jadi nggak ada pengikutnya ya dengan mati wajar lah, dengan mati yang wajar, bukan ngikut diangkat juga, kan itu loh. Jadi kalau pengikutnya ya dengan sama seperti manusia-manusia lain, meninggal dengan wajar, dengan kodratnya gitu. Iya, begitu ya. Udah percaya ya, ini Isa itu dibersihkan dari orang yang kafir. Isa itu kembalinya kepada Allah. Ini ayatnya jelas nih. Keterangannya jelas ayatnya. Ya, tapi itu bukan berarti kekhususan. Semua nabi-nabi juga begitu, akan kembali ke sisi Allah. Nabi-nabi yang sudah ditugaskan menyebarkan keesaan Allah itu. Iya. Jadi kalau ayat ini dikhususkan untuk Isa. Ayat ini. Iya, menjelaskan. Iya, menjelaskan itulah tentang yang terjadi, yang kembalinya kepada Allah. Nah, Allah, ya. PR yang kedua, tunjukkan ayatnya besok, carikan ayatnya. Kalau kita diskusi lagi tentang Muhammad diangkat kepada Allah nantinya di akhirat atau masuk surga ya? Atau nggak ada lah diangkat, gimana sih? Hanya Nabi Isa. Katanya yang pertama akan masuk surga itu kan Muhammad. Ya nanti di yaumil akhir. Nah, saya minta ayatnya seperti ini. Nah, ini ayat namanya. Kalau diangkat ya nggak ada lah Pak Aceh, gimana sih? Jadi ini kan kekhususan ini. Ini iya, kan menjelaskan. Ini soal diangkat. Nabi Muhammad nggak diangkat. Kalau Nabi Muhammad tidak diangkat, Nabi Muhammad masuk surga aja ayatnya. Hadisnya. Ya, kalau Nabi Muhammad lah dijamin masuk surga. Nah, semua nabi-nabi dijamin. Iya, Anda mengatakan Nabi Muhammad dijamin, maka saya minta semua nabi-nabi dijamin masuk surga. Oke. Bukan hanya Isa aja. Iya, tunjukkan ayatnya. Kalau semua nabi-nabi dijamin, nabi apa aja yang dijamin masuk surga? Ya iyalah, ya jelas lah dijamin. Itu namanya utusan kok. Utusan ya dijamin lah. Pasti diluluskan. Pasti itu dari hadis ya? Iya ada hadisnya, iya. Yang coba surah 46 ayat 9. Pak Mirwan, ya kalau Anda berbicara tidak bisa menampilkan ayat seperti ini, itu dinamakan asumsi. Bukan asumsi, Pak Aceh kan nanyanya hari ini mendadak kan? Itu saya nggak hafal gitu loh. Saya belum baca. Ya udah, gitu loh. menghafal lagi dulu ya. Harus dicari dulu. Jadi kalau ya. Pak Aceh nanyanya begitu sama aja. Ya seperti ngasih PR gitu. Jadi nggak bisa dijawab sekarang. Maka saya jadikan PR. Di mana ayatnya untuk Muhammad masuk surga. Anda catat satu ya. Ya yang jelas sebuah nabi-nabi dijamin. Semua yang jelas tidak perlu ditanyakan. Kalau menurut saya itu nggak perlu ditanyakan. Kalau menurut saya semua nabi-nabi akan dijamin semua masuk orang surga. Tahu begitu. Ya. Harus. Ya semua orang tahu kok itu semua nabi-nabi akan masuk surga, itu semua orang udah tahu. Saya tidak tahu semua orang yang masuk surga, semua nabi masuk surga. Tidak perlu di apa dengan apa ayat, tidak perlu dibuktikan dengan ayat. Tapi itulah udah. Orang Kristen itu cerdas-cerdas nih, Pak Akidah. Orang Kristen itu cerdas-cerdas. Kalau tidak jelas keterangannya nggak mungkin percaya. Beda dengan orang Islam. Bukannya nggak jelas. Karena itu kan imani aja. Begitu. Bukan, karena itu kan Pak Aceh yang ngasih pertanyaan. Pertanyaannya seperti itu. Jadi ya pertanyaan seperti itu ya kita harus cari dulu dong. Cari dulu ada nggak? Kalau ada disampaikan, dikasih tahu. Kalau nggak ada, Pak Aceh boleh saya kasih usulan. Tapi intinya semua nabi dan rasul akan masuk surga, itu udah pasti. Sudah. Pak Mirwan jangan asumsi udah.
Pak Aceh bisa kasih lihat surah 46 ayat 9. Bukan asumsi, itu udah ketentuan, udah asumsi udah itu Anda tidak bisa tunjukkan ayat, saudaraku. Kalau tunjukkan ayat, baru tidak asumsi. Pak Bombom. Bukan masalah ayatnya, bukan masalah berbicara ayatnya ini supaya sebenarnya. masuk dulu ke pemikirannya, biar jadi PR dulu Pak Bombom. Saya nggak kasih ayat yang lain, supaya dia itu berpikir, merenung ini ayat Quran gitu Pak. Jadi ya itu kan karena Pak Aceh bertanya seperti itu kan gitu mendadak. Iya, gitu. Kan baru ya, tahu kan. Enggak inilah belum siap lah, belum siap. Oke, belum kan siap. Harus dibaca kita hargai. Dulu. Harus Pak Irman kita hargai karena memang belum siap ya. Tapi ini merupakan pengalaman yang berharga nih malam ini karena Pak Irwan sendiri mengatakan belum siap ya untuk jawaban yang lain. Saya sudah belum siap karena menunjukkan Pak Aceh bertanya itu soal-soal itu kan ya mendadak gitu loh. Iya. Nah, ini yang namanya pertanyaan istimewa. Tidak dibikin kerangkanya dulu. Jadi kalau pertanyaan dibikin kerangkanya dulu ngaco jadinya. Berarti itu mah pengajaran dia sendiri. Ya kalau menurut saya sih pertanyaan itu ngaco, nggak perlu ditanyakan. Harusnya nggak perlu ditanyakan. Sudah ketentuan. Oke, gantian siapa? Ditanyakan. Udah ketentuan semua nabi dan rasul itu akan masuk surga, itu dijamin. Jamin dalam Al-Qur'an dijamin, udah ada. Ya, Anda itu bisa mengatakan ayatnya, bisa mengatakan dijamin itu dari mana asalnya gitu? Apa kata orang, kata guru, apa kata dalil? Ya, kata Al-Qur'an lah, kata Al-Qur'an. Ya, makanya saya bertanya, ayatnya mana? Kalau kata Al-Qur'an, ini kata kan udah Al-Qur'an saya seperti bilang ini kalau bunyinya. sekarang. Ya kan Pak Aceh nanyanya sekarang kan. Kalau sekarang saya nggak bisa jawab. Karena saya belum PR saja Oke, Pak. PR ya. Nah itu, nggak bisa menodong orang, misalnya beri Mirwan, aku lanjut dulu ya Pak Aceh. Sebentar Pak Mirwan tadi ya putus. Ya udah. Iya. Jadi gini loh. Jadi ya Mirwan. Begini loh. Jadi pertanyaan Pak Mirwan, ini begini loh. Pak Mirwan. Seperti menodong. Tunggu sebentar Pak Mirwan. Pak Solata. Bentar. Oke, sebentar. Begini loh. Oke, sebentar. Berarti kalau memang saya tengahi ya supaya jangan ada keributan. Oke, berarti kalau memang tidak bisa dijawab, tidak apa-apa. Berarti bisa dijawab, dilanjutkan di diskusi selanjutnya. Sekarang dilanjutkan dengan yang lainnya supaya jangan alot. Silakan. Ya, saya akan saya menjelaskan terputus aja. Tadi terputus. Saya menjelaskan tadi dulu. terputus Mirwan. Boleh saya jelaskan nggak? Nih, kalau pertanyaan Pak Kalau Aceh jelaskan itu tuh pakai dalil Pak. Bapak gimana? Bukan biar sudah anggap saja udah, PR saja udah. Pertanyaan itu menodong, jadi belum siap. Kalau memang gini Pak, bukan menodong Pak. Kalau memang belum siap, kan saya kan moderatornya. Kalau memang Pak Mirwan belum siap mengenai jawabannya ya tidak apa-apa. Mungkin jawabannya di next time. Itu loh Pak. Itu kan seolah-olah kan Pak Aceh silakan dilanjutkan yang lainnya. Jawaban sekarang gitu kan. Kan begitu. Enggak, saya yang jadi moderator. Sudah, kalau memang Pak Mirwan tidak bisa memberikan datanya sekarang, tidak apa-apa jadi PR-nya gitu. Mungkin next time diskusi Bapak bisa menampilkan datanya ya Pak ya. Gitu aja. Oke, silakan dilanjutkan yang lainnya. Oke, saya mau apa? Ya, ini kan mau bertanya tentang akidah Islam, sabar ya. Tadi bom kan terputus. Ya sudah malam di sini, kita sudah jam. Sudah jam pagi ya. Kita punya signal juga kurang bagus. Yang bagus. Pak Bom udah jam 3 di sana ya? Iya, kurang jelas. Putus-putus, saudara. Jadi Pak Mirwan. Jelas. Pak Mirwan. Ya. Ya, silakan. Jelas suara saya kan? Signal Bapak hilang ya? Putus-putus ya? Halo? Ya. Pak Mirwan. Halo ya? Ya, Pak Akidah sebentar ya, saya dan Pak Mirwan dulu ya, boleh? Silakan. Silakan Pak Solata. Oke. Terputus lagi nih jaringan memang memang jaringannya malam ini mungkin sangat buruk sekali ya. Mohon maaf sebelumnya. Ya, dilanjutkan dulu sambil tunggu Pak Solata ya. Silakan Bu Yatim atau siapa, silakan. Ini
Halo Pak Nirwan. Ya. Ya Bu Yatim. Ya. Iya, boleh saya tadi nanggapin. Tadi kalau tidak saya dengar, tidak salah saya dengar ya. Dikatakan bahwa semua nabi dan semua rasul lah katanya masuk surga gitu ya. Tetapi sudah pasti itu. Tetapi tidak mungkin lah gitu. Saya bilang tidak mungkin semua nabi atau semua rasul itu masuk surga. Saya bilang. Tidak mungkinnya gimana Bu? Tidak mungkinnya kenapa? Kenapa? Karena nabi dan rasul itu ada yang palsu, ada yang benar-benar diutus oleh Allah. Nah, sedangkan di dalam ajaran Tuhan Yesus ya tercatat di dalam Alkitab ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan ada nabi-nabi palsu ya, nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, pengajar-pengajar palsu gitu. Bahkan saya sendiri sudah mengalaminya gitu, gabung dengan yang namanya rasul-rasul palsu dan nabi-nabi palsu. Nabi yang palsu gitu. Ibu, siapa itu? Rasul-rasul palsu siapa? Itu, admin, saya mau izin. Waktu itu saya gabung di di Bandung di Balai Endah ya. Di situ ada 12 rasul dan juga nabi dan juga nabiah gitu. Bahkan mereka itu saya sendiri nggak tahu sih gitu ya. Mereka mungkin siapa masih ada itu? Di saya nggak tahu itu. Ya, ya makanya saya yang tahu, saya beritahu gitu sama Bapak gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bicara gitu ya. Tuhan Yesus mengajar bukan tanpa alasan gitu. Jadi ada bukti. Makanya saya tidak mengaminkan kalau mengatakan bahwa semua nabi atau rasul itu masuk surga. Kenapa? Karena nabi dan rasul itu ada yang palsu gitu ya. Ya emang bukan nabi itu yang di mana di Balai Endah? Di mana? Yang 12 rasul itu di mana? Bu Yatin. Itu nabi palsu itu yang tidak tercatat di Al-Qur'an namanya itu nabi palsu. Betul itu Pak Aceh. Nah persoalannya ada nggak nama Nabi Muhammad bin Abdullah di Al-Quran? Ada nggak? Persoalannya itu ada nggak nama Muhammad bin Abdullah di Al-Quran? Kalau tidak ditemukan oleh Akidah atau Pak Mirwan, berarti itu Nabi Islam palsu. Diturunkan. Halo Pak Aceh, saya tanya balik. Yang menurunkan kitab yang Al-Quran itu siapa? Diturunkan kepada siapa? Saya tidak tahu. Tidak tahu? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Itu alibi Pak Aceh itu. Kalau saya sudah membaca Al-Quran, tapi saya tidak menemukan nama Muhammad bin Abdullah di Al-Quran. Ada namanya ada. Ya udah, kalau ada, itu kemarin udah. Pak Aceh itu udah kalah kemarin kalau itu. Ada tunjukkan ayatnya ya. Ya Muhammad itu ya Muhammad bin Abdullah itu nggak perlu ditanyakan lagi itu. Anda meyakini Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad. Tapi kenapa Anda mengambil dalil-dalil untuk membenarkan Yesus itu kenapa dari Al-Quran? Jadi sebenarnya saya bingung. Gitu. Kan Saya Al-Quran bingung diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Saya bingung tidak Nabi mengaminkan Muhammad bahwa Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad karena tidak ada ayatnya bahwa ada itu surat Muhammad itu kok nggak ada. Kan saya katakan tadi. Iya. Muhammad bin Abdullah itu tidak ada di Al-Quran. Iya, yang dimaksud Muhammad bin Abdullah itu ya Muhammad itu, ya Muhammad. Anda bisa meyakini itu dasarnya dari mana? Ini ada Al-Quran. Ya kan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Jibril. Al-Quran yang diturunkan melalui kepada Nabi Muhammad itu tahu dari siapa? Jibril. Ya? Anda tahu Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dari siapa? Kata siapa? Kata Al-Quran lah. Yang mana ayatnya? Ya, surat Yasin, dalam surat Yasin ada. Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus? Iya. Ya kan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Muhammad bin Abdullah.
Yasin wal Qur'anil Hakim inna kalaminal mursalin ala sirati mustaqim tanzilal azizi rohim litungdiru qaumama ungdiru abahum fahum ghafilun dan seterusnya. Tidak ada di situ kepada Muhammad. Tidak ada menyebut Muhammad di situ. Itu disampaikan, surat Yasin itu disampaikan melalui Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ ayat itu tidak mengatakan Jibril. Iya, Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu Muhammad bin Abdullah. Bu Abri, saya mau izin. Oke. Udah gitu aja dulu lah buat PR lah ya. Nah, udah kan nggak ada. Ya buat PR aja dulu ya. Nanti kalau masuk lagi itu yang aneh. Kalau masuk lagi, siapkan ayat-ayat dan hadis-hadisnya ya tentang Muhammad ya. Ya itu surat Muhammad kok. Surat Muhammad. QS 47. Anda paham nggak ayat surat Muhammad? Maksud tujuannya? Maksud tujuan apa? Esensi surat Muhammad apal nggak? Maksudnya tahu nggak? Tahu lah. Apakah ada di dalam surat Muhammad namanya Muhammad bin Abdullah? Ya, surat Muhammad itu udah menjelaskan QS 47 surat Muhammad. Ya berarti Muhammad yang dimaksud Muhammad bin Abdullah. Jangan berarti sendiri, jangan ditafsir sendiri, jangan disimpulkan Al-Quran sendiri. diturunkan kepada Nabi Muhammad, Pak Aceh. Sekarang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Nabi Isa. Oke. Kepada Nabi Isa. Tapi dasar Anda berbicara Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu apa? Pak Mirwan, Pak Mirwan bentar. Pak Aceh, saya mau nanya. Silakan Pak Kita. Lanjut. Apakah ada bukti Anda ada nama Muhammad yang lain pada masa Nabi Muhammad? Ada nama Muhammad yang lain? Ada nggak bukti? Saya banyak menemukan Muhammad Sofyan, Muhammad Al-Bakri. Itu kan sekarang Pak Aceh. Itu kan sekarang. Sekarang di mana? Buyutnya jahiliyah. Nabi Muhammad, nama Muhammad itu. Anda apa sejarah enggak sih? Coba baca Sirah Nabawi. Ya siapa? Siapa Muhammad siapa? Gini. Ada nggak nama Muhammad yang lain pada masa Nabi Muhammad? Nah, pada masa Nabi Muhammad pada saat itu bukan sekarang. Nama Muhammad Sofyan. Itu sekarang. Itu sekarang lah. Sekarang di mana kalau yang sekarang ini Muhammad Kece? Kalau yang sekarang. Kalau yang zaman dulu Muhammad Sofyan itu nama Muhammad Kece. Itu Abu Sofyan. Itu sahabat Nabi Abu Sofyan itu. Ya kalau yang sekarang Muhammad Kece. Muhammad, nggak pakai kalau Muhammad, yang barengan Muhammad sebelum Muhammad bin Abdullah lahir itu adalah Muhammad bin Sufyan. Itu Abu Sofyan, nggak ada nama Muhammadnya, nggak ada Muhammadnya, Pak Kece. Anda ini dari mana? Coba tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Coba dalilnya apa? Dalilnya ada nggak Pak Kece? Anda hafal sejarah Islam nggak sih? Iya. Sekarang kan Pak Kece ngomong ada nama Muhammad. Oke, baik sebentar. Ya. Pak Akidah, Pak Mirwan, jawabnya satu persatu aja karena suaranya terdengar di telinga saya mantul ya. Ini antara Pak Mirwan, oke, Pak Akidah dulu nggak apa-apa. Tadi kan Pak Mirwan sudah. Oke, silakan Pak Akidah. Gini, Pak Aceh, mana bukti ya ada nama Muhammad yang lain pada masa Nabi Muhammad? Mana buktinya? Dan tunjukkan datanya. Jangan asumsi Anda. Anda ya, dalilnya mana dalilnya? Anda tidak mengimani. Anda kan orang Islam yang tidak mau percaya dari mulut orang murtad. Silahkan cari aja kitabnya. Kitab Anda kok Anda sampai tidak tahu? Nggak, tunjukkan aja datanya biar apa? Gimana kami mau percaya Anda? Coba tunjukkan buktinya. Screen. Ada nggak nama Muhammad pada masa Nabi Muhammad? Besok saya tundukkan ya, besok ya, kalau ketemu lagi ya. Sekarang jangan dulu. Oke, jadi PR aja Pak Kacir. Iya, besok saya tunjukkan. Jangan buat-buat sendiri. Saya sudah baca Sirah Nabawiyah dari hadis-hadis saya sudah baca. Nggak ada nama Muhammad pada masa Nabi Muhammad. Ya. Berarti Anda belum tamat ngajinya ya. Pada zaman dulu ya. Di Google juga banyak. Coba dibuka di Google.
Ya itu kan sekarang Pak Aceh. Itu kan zaman sekarang, bukan zaman dulu waktu zaman Nabi Muhammad. Oke, Pak Mirwan. Begini, satu persatu, jadi jangan ini ya. Itu jadi PR ya. Itu jadi PR ya. Yang pertama itu jadi PR, yang kedua itu hal nggak penting memang. Tapi memang itu penting ditunjukkan ya supaya dunia tahu. Yang paling penting di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan umatnya. Ya ampun, itu aja dari dulu. Ini yang paling penting. Ini penting didengar publik. Ya kalau Anda nggak bisa jawab, pasti Anda lari yang lain. Saya katakan pertanyaan Anda itu Muhammad sebelum Muhammad bin Abdullah itu besok saya akan buka dulu bukanya. Ada bukunya saya. Apa nama bukunya? Coba tunjukkan. Hah? Apa nama bukunya? Oh, jadi Anda pengen tahu maksudnya, besok tunggu ya, masuk lagi ya. Besok. Emang ada buku di situ belum? Jadi kelihatan Anda nggak punya ilmu. Ilmu Kaceh. Oke, Pak Kaceh, tak tunggu besok ya. Iya, besok ya. Saya tunjukkan ya. Sama kayak Muhammad saya ya. bin Sufyan ya. Iya, saya juga besok. Ya, kamu nyiapkan besok ayatnya semua nabi masuk surga, kamu ayatnya tampilkan. Yang kedua, ayatnya besok Isa Al-Masih bergabung dengan Imam Mahdi. Itu PR, 2 PR aja lah ya. Oke, saya besok akan menyiapkan Muhammad sebelum lahirnya Muhammad bin Abdullah. Oke ya. Ini PR besok kamu Kaceh. Ya. Saya 1 PR, kamu 2 PR ya. Siapkan besok. Saya kasih PR buat kamu, ya. Berikan saya bukti, asal percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat pasti masuk surga. Secara tidak ambigu. Paham ya? Itu PR buat kamu. Mau bahasa Arab atau mau bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Mau pakai Injil Muqaddas kek, mau Injil apa kek, terserahmu. Tapi tidak ambigu. Enggak, Anda paham Injilnya enggak? Kemarin Anda membawa Lukas, sedangkan Lukas tidak bagian dari murid Yesus. Udah jelas? Sekarang itu PR. Kapan saya ngomong Lukas? Ya kemarin, semalam tadi malam Anda membawa Lukas. Kemana ya? Itu Anda. Saya nggak ngomong Lukas, Pak Bom kali ya. Salah orang Anda. Ya, salah orang. Pak Bom. Saya bagiannya Al-Quran dan hadis. Kalau Bom bagiannya Alkitab. Oke, karena ini udah malam, udah mau pagi. Udah, saya tanya satu lagi buat sama Pak Kaceh, boleh? Pak Mirwan, saya mau izin Pak Mirwan sama kepada Audrey. Sebentar, Pak Akidah, sabar lo. Bom ini. Aku udah mau tidur nih, Bom. Oke, udah? Besok aja kita gabung lagi, oke? Oke. Oke, baik. Oke, terima kasih semuanya. Udah cukup? Besok kalau ada Audrey saya gabung. Kalau ada Audrey mana saya gabung. Nah, ada sesuatu nih, hati-hati. Oke, baik. Jangan-jangan membaca surat Yusuf besok Gabriel dibacain itu, hati-hati. Enggak lah. Enggak, ada Tuhan Yesus. Oke, saya close ya, karena memang sebentar Pak. Oke, sabar, Bu Abre. Iya, sebentar, Pak Bom. Sebentar Pak Bom, kita sudah tidak bisa melanjutkan diskusinya. Saya mohon maaf kepada pihak Muslim. Sebentar Pak Akidah. Saya mohon maaf, Pak Akidah bisa di-mute dulu ya, suaranya noise dari Pak Akidah nih. Mohon maaf Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Muslim yang sudah bergabung. Di sini ada Pak Mirwan, ada Pak Akidah, dan yang lain-lain. Terima kasih ya Pak ya, sudah berdiskusi bersama. Saya mohon maaf, harus sudah saya close karena memang jaringannya hari ini sangat buruk sekali gitu. Besok sebentar Pak, ya? Besok kita. Saya boleh ini penutup dari saya. Sebentar Pak ya. Sebentar ya. Oke, terima kasih semuanya kawan-kawan Muslim karena kita sudah mau close. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini saya boleh penutup dari saya. Boleh sebentar aja untuk Akidah. Bom tanya boleh sebelum signal hilang. Akidah, tadi Anda katakan Lukas bukan murid Yesus. Anda baca di kitab mana? Lukas bukan murid Yesus. Kan dia bukan termasuk dari ini gitu deh.
Ini udah pagi. Itu kan ilmu kira-kira. Sebentar, Anda berbicara dari segi mana? Dari dengar Ustadz Anda atau kitab Al-Quran dari mana? Saya tanya Anda dulu, pas suruh nanti Anda buka. Oke, Pak Bom. Kalau Anda nggak bisa mengatakan Lukas bukan murid Yesus, jangan Anda berasumsi. Yang Anda lawan ini Bom. Minta maaf ya. Oke. Anda tahu nggak murid Yesus ada berapa semua? Saya mau tanya dulu. 12 itu murid kesayangan ya. Murid Yesus selain 12. Aduh. Oke, ya. Oke, saya sudah harus close ya. Terima kasih Pak Mirwan Arif, terima kasih Pak Akidah Islam. Besok kita gabung diskusi live lagi ya Pak ya. Sampai jumpa lagi ya. Baik. Siap. Oke, terima kasih.